Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini 23 Rabiul Akhir 1438 Hijrah, ternyata kita yang masih terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di hari ini, dan bahkan di antara sekian orang yang hidup di hari ini, saat ini, ternyata kita yang terpilih juga oleh Allah memenuhi undangan langsung berada di rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi, melangkahkan kaki Anda, melembutkan hati kita untuk belajar sebagian dari tuntunan agama kita. Maka syukurilah semua nikmat itu, karena tidak semua orang bisa mendapatinya. Tidak setiap orang bisa mendapatinya. Jika Anda menemukan dan mendapati nikmat yang khusus yang tidak semua orang bisa mendapatinya, maka rumusnya pertahankan itu, karena tidak mudah untuk mendapatinya lagi. Perhatikan bagaimana keutamaan orang-orang mulia ini yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Hari Ahad penuh dengan kesibukan untuk bisa beristirahat. Ada yang pergi ke tempat tamasya, ada yang rekreasi, ada yang bermacet ria di jalan. Anda memilih untuk ke sini. Perhatikan jaminannya, di antaranya di lisan Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda. Perhatikan kalimatnya, qala Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Man, siapapun, tak peduli laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia menyiapkan dirinya, kemudian dia tempuh satu jalan untuk belajar tuntunan agamanya. Sekalipun mungkin tidak banyak, dia belajar satu hadis, dia belajar satu ayat Quran. Saat orang lain sibuk dengan dunianya, Anda menempuh jalan untuk belajar. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jika benar cara belajar Anda, baik niat Anda, maka Allah akan balas semua keletihan kita saat ini dengan meringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sungguh sejak orang ini berangkat dari tempat dia tinggal, ada yang dari rumahnya, apartemennya, tempat dia kerjanya, sejak dia mulai melangkah datang di majlis ilmu sampai kembali, kalaulah penuntut ilmu mengetahui, kata Nabi, para malaikat itu kemudian, ini yang paling menarik, membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Ridhanya malaikat ditafsir di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 279, di hadis Muslim nomor hadis 131. Jika Anda tidak temukan di keduanya, Imam An-Nawawi mencantumkan dari Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis yang ada di dalamnya. Lihat bab pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri di pertengahan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, apa yang kemudian bisa didapatkan? Ya, ridhanya malaikat disebutkan di hadis itu. Ini konteks orang yang ke masjid untuk ibadah. Yang ke masjid untuk ibadah. Saat dia mulai masuk masjid, kata Nabi SAW, wal malaikatu yaqulun. Para malaikat kemudian berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamhu. Ya Allah, mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mohon terima taubatnya. Terima taubatnya. Tidak main-main, teman-teman. Ya Allah, mohon rahmati dia. Dalam Quran kalimat rahmat setidaknya punya 3 arti. Satu, ampunan dari seluruh dosa yang sangat berlebih. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah berlumur dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa solusi dari setiap persoalan kehidupan. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengah. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap orang yang hidup akan dihadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan. Ketika Anda akan diberikan solusi oleh Allah, yang pertama diberikan rahmat. Quran surah kedua ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Rahmat diturunkan. Dan yang ketiga bisa berarti kecukupan dunia dan kenikmatan akhirat. Quran surah pertama ayat yang ketiga. Pemberian dunia disebut dengan rahman, pemberian akhirat disebut dengan rahim. Anda masuk ke masjid, belum melakukan aktivitas, malaikat sudah mengatakan, ya Allah rahmati dia.
Mohon rahmati. Makanya Anda masuk masjid, Anda ucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmati. Ya Allah, mohon bukakan bagiku pintu rahmat-Mu. Allah tawarkan, mau rahmat yang mana? Apakah rahmat dunia? Keinginan akhirat? Ingin ampunan dari dosa? Atau Anda punya masalah, saya ingin berikan solusinya. Sujud mintakan pada saya. Maka teman-teman, pernah ada dulu seseorang yang Masya Allah ya, keadaan hidupnya penuh dengan keburukan. Dosanya barangkali menurut pandangan orang tak terlukiskan. Tiba-tiba datang hidayah Allah, orang ini ambil. Dia mau berubah. Dia konsultasi pada seorang syekh. Syekh, saya ingin berubah. Kata syekhnya, kamu berbuat buruk ini karena lingkungan kamu tidak bagus. Bukan kamu bukan orang baik, bukan. Tapi lingkungan kamu ini tidak bagus. Kamu hijrah, pindah, belajar di tempat itu, cari guru yang baik, belajar dari alim itu. Allahu Akbar. Begitu dia kuatkan tekadnya, bertobat pada Allah, tobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Lalu dia berangkat menuju tempat ta'lim itu. Di perjalanan qadar Allah, belum sampai ke tujuan, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Meninggal dia saat itu. Maka disampaikan, lihat kalimatnya, dakhalal jannah, disampaikan berita baik bagi orang ini, dia masuk surga. Pernah bunuh 100 orang. Dia berusaha untuk berubah, datang ke majlis ilmu. Tobatnya menggugurkan dosanya, langkahnya dihitung sebagai pahala. Belum sampai ke majlis ilmu, turun kalimat masuk surga. Bahkan nanti kisah isyaratnya ada di Quran, surah keempat An-Nisa ayat ke-100, posisi paling kiri di sebelah bawah di pojok. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang bertekad untuk berubah, lebih baik lagi. Anda biasa kumpul-kumpul, sekarang mau ta'lim. Anda biasa pergi ke tempat yang kurang baik, Anda datang ke masjid. Anda biasa baca Al-Quran, sekarang mau baca Al-Quran. Anda tekad berubah, keluar dari tempat Anda tinggal karena Allah dan Rasulnya. Yudrikul maut, belum sampai ke tujuan, maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah langsung menggaransi dalam Al-Quran, pahalanya sudah saya tetapkan, kata Allah. Ada orang bunuh 100 orang, mau bertobat, dia berubah, mau datang ke majlis ilmu, belum sampai masuk surga. Anda belum pernah bunuh orang. Tidak ada yang pernah bunuh orang 100 orang di sini. Lalu Anda datang melangkah, hadir, Anda tinggalkan dunia Anda, datang ke sini untuk belajar, dan sudah ada Anda berada di majlis ilmu. Masa tidak bisa masuk surga? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari setiap manusia yang hidup, Anda yang terpilih berada di sini. Kalau Allah sudah berikan nikmatnya, berikan segala kebaikannya, belum juga Anda ingin dapatkan dan merubah diri Anda, dengan cara apa lagi Allah mesti merubah diri kita saat ini? Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua pahala kebaikan tadi dan menjadikan kita berubah menjadi orang lebih baik lagi. Baik. Untuk itu teman-teman, kita coba mulai bahasan kita karena waktu kita sangat terbatas untuk hari ini. Kami diberikan judul insyaallah tentang Islam dulu dan kini. Pelajaran yang terbaik adalah pelajaran yang menghadirkan sumber yang benar. Pelajaran yang menghadirkan sumber yang benar dengan argumentasi yang jelas, sehingga ketika dipersoalkan bisa kita rujuk sumbernya, bisa kita tampilkan argumentasinya, dan kita pun menunaikannya dalam keadaan tenang. Karena itulah para ulama kita, termasuk tadi di Al-Azhar di Pondok Indah saya sampaikan, Masjid Raya Pondok Indah, ya para ulama kita memberikan batas ketika Anda ingin belajar. Mohon izin ya, nanti Anda belajar dengan ustadz manapun, Anda bisa praktekkan kaidah ini. Ya, praktekkan kaidah ini. Tapi itu kaidahnya ada di hadis Muslim. Ada di hadis Muslim. Saya boleh menulis? Alhamdulillah. Maaf, kelihatan? Insyaallah. Belum. Memang saya belum menulis apa-apa. Mana bisa Anda lihat? Masya Allah. Luar biasa hari ini ya. Anda sudah makan? Baik ya. Belum kelihatan apa-apa ya. Saya coba tuliskan sebentar. Anda cari hadis Muslim, kitabnya. Kalau bisa yang berbahasa Arab, yang ada penjelasannya syarah Imam An-Nawawi, itu ada yang bagus, ada 9 jilid. Ya. Anda cari jilid yang pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Cetakannya tahun 2002, terbitannya Darul Hadis, warnanya biru dongker. Baik. Di sini seingat saya ada di Jalan Pramuka di Rawamangun ya, untuk yang seperti ini. Saya dulu beli 26 Juli 2006 di Husainiyat di Al-Azhar. Harganya masih 450.000 waktu dulu ya. Tapi perhatikan kalimatnya. Fadhal, silakan. Fokus teman-teman ya. Saya hanya terangkan cepat saja karena ada sebagian teman-teman yang tadi dari Pondok Indah ya. Lihat kalimatnya. Baik.
Dimaklumi saja ya. Papan tulis tidak bisa bergeser ke beberapa tempat ya. Baik. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Babul isnadi minad din. Ini kaidah untuk belajar. Babul isnad minad din. Saya terangkan cepat. Babul isnad, bab yang menerangkan bahwa isnad itu asalnya berasal dari kata sanad, as-sanad. Ya, sanad itu adalah silsilah atau runtutan riwayat yang sampai ke sumber aslinya. Jadi kalau Anda terima informasi terus dilacak sampai ke sumber primernya disebut dengan sanad. Di hadis ada sanad, ya. Anda dengar hadis Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Lalu Anda ingin lacak dari mana dapatnya Imam Al-Bukhari? Anda cari 1, 2, 3 dari si fulan sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Itu disebut dengan sanad namanya. Jelas? Baik. Kalau kemudian Anda ingin pelajari riwayatnya, maka pembelajarannya disebut dengan isnad. Jelas? Nah, sekarang perhatikan ketentuannya. Dalam tuntunan agama kita dirangkum di hadis Muslim. Perhatikan babnya. Babul isnadi, bab belajar. Bab belajar yang langsung bersumber pada sumber inti ya. Belajar yang langsung bersumber pada sumber intinya. Kita telusuri sampai bersumber ke Nabi, sumber intinya. Itu minad din, termasuk bagian dari agama, yang penting dari agama. Jadi ad-din. Jadi kalau Anda ingin menerapkan misalnya ketentuan ad-din, ketentuan agama kita, misal kita diperintahkan untuk salat ya, Al-Baqarah ayat 43 ya. Posisi paling kanan di pertengahan, wa aqimus shalah, dan tunaikan salat. Ketentuan perintah dari agama. Bagaimana cara salatnya? Tidak mungkin Anda langsung salat. Anda akan belajar ilmunya dulu. Maka kalau Anda ingin benar cara salatnya, maka Anda harus belajar dengan benar cara menunaikan salat itu. Pelajari ilmunya dengan benar. Telusuri sampai ke Rasulullah SAW. Maaf, Anda belajar caranya tidak benar, maka akan menentukan kualitas salat Anda. Salat Anda pun tidak akan benar. Anda belajar sholat dengan cara yang tidak benar, maka ibadahnya pun berdampak kepada penerimaan yang tidak bagus. Ya, hasilnya tidak akan benar. Karena itu, mohon izin, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Kalau berbeda nomor, cari babul musifis shalah, bab tentang orang yang sholatnya kurang bagus. Secara singkat, ada seorang lelaki namanya Khalad Az-Zuraiqi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi. Maka tatkala setelah selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Padahal orang ini telah selesai sholat. Karena cara sholat dia, belajarnya tidak tepat sesuai dengan yang dituntun oleh Nabi, maka kata Nabi, ulangi sholatnya, Anda belum benar. Diulangi sampai 3 kali, Nabi mengatakan kalimat serupa. Sampai dia katakan, Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada ini, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi SAW dari mulai awal sampai akhirnya. Idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau salat Anda ingin benar, sempurnakan wudunya, begini caranya. Famastaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Lalu diajarkan dari awal sampai akhir. Dari situ Nabi mengatakan dan kita dengar kalimatnya sampai sekarang. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi kalau Anda ingin salat pun nggak bisa sembarangan. Anda salat, sahabat Nabi aja hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Karena cara belajarnya tidak tepat, kata Nabi, salat Anda nggak benar, ulangi salatnya. Anda bukan sahabat Nabi, nggak hidup di zaman Nabi, sholat tidak di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, merasa benar dengan sholatnya. Itu yang agak aneh. Yang paling aneh, sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, masih mau belajar ketentuan Nabi. Masya Allah. Yang tempat belajarnya, tempatnya masjid, keadaan sederhana, alasnya cuma tanah, kalau hujannya pasti bocor, kalau panasnya kepanasan, tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma, masih mau belajar dengan Nabi. Anda kurang apa lagi? Masya Allah, tempatnya bagus, ada kipas anginnya banyak, karpetnya nyaman, keadaannya tenang, ada snacknya juga, direkam lagi gitu kan, ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Masya Allah. Anda belum mau belajar juga, kurang apa lagi? Anda sehat? Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian,
Jadi ketika kita mau belajar, kalimat Nabinya, lihat, kama ra'aitumuni, seperti Anda lihat saya. Kita diminta lihat dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Tapi karena kita belum pernah melihat Nabi, di mimpi jarang bertemu Nabi, maka kita harus lihat dan belajar dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Diurut sampai dengan ke kita. Itulah yang disebut dengan sanad, pelajaran yang disebut dengan isnad. Nah, pola inilah yang coba kita ingin hadirkan dalam kesempatan bahasan saat ini, diberikan judul Islam dulu dan kini. Maka kita coba runtut apa pengertian Islam dulu, ya. Islam, apa yang dimaksud dengan Islam dari sumber-sumber yang benar diajarkan dari Nabi. Setelah itu kita bahas Islam dulu seperti apa, kemudian Islam kini seperti apa, baru kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang Islam di Indonesia, insya Allah. Jelas di sini? Baik. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Saya sudah katakan tadi, alhamdulillah ya. Ini pertama kali saya datang ke sini. Saya mengajar, datang sendiri, ya, tulis, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri. Alhamdulillah. Antum tenang aja hatinya. Cukup lihat aja ya. Pahami dengan baik. Di sana aja Mas, biarkan saya aja. Teman-teman fokus ya. Kita tuliskan dulu judulnya Islam dulu dan kini. Ini judulnya. Berarti ada 3 sub pembahasan di sini. 1, apa itu Islam? Kita biasakan kenali dulu sebelum membahas sesuatu ya, supaya topik kita tidak meluas. Apa itu Islam? Kita sepakati dulu nanti. Kemudian kita bahas apa yang dimaksud dengan Islam dulu di sini. Tambahkan kalimatnya, ini Islam sampai sini, lalu Islam dulu. Yang dimaksud Islam dulu itu dari zaman siapa? Pas zaman Nabi Adam, kan? Pas zaman Nabi Nuh, apa sampai zaman Nabi Muhammad, atau sampai Islam masuk ke Indonesia? Baru yang terakhir kini. Jadi ada 1, pembahasan kedua, pembahasan ketiga. Baik. Jelas di sini? Kita turunkan dalilnya. Semua kita turunkan dulu. Baru nanti setelah dalilnya kita sampaikan, kita uraikan pembahasannya. Baik, bismillah. Tentang Islam, kita turunkan dulu 1. Quran surah ketiga ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian kita temukan di Quran surah ke-4 ayat 163 turunannya. Lalu kita jabarkan lagi di Quran surah kedua ayat 208, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian hasilnya di Quran surah 19 ayat ke-15, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah. Kemudian kita turunkan lagi dari yang zaman Nabi Adam, Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Langsung saja ke zaman Nabi Muhammad SAW biar agak cepat bahasannya. Ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Kemudian kita ambil hadisnya, ambil 1 hadis saja. Ya, hadis Muslim, nomor hadis 145. Kalau punya kitabnya lihat di jilid yang kedua, halaman 143, Syarah Imam An-Nawawi. Ini dalil utamanya, selebihnya nanti kita terangkan turunan-turunannya. Kalau mau bahasa Indonesia tentang Islam di Indonesianya, bisa cari Api Sejarah. Ini menurut saya yang paling bagus untuk kekinian. Ada 2 jilid. Dan ini ada 2 cetakan. Cetakan pertama terbitan dari Salam Madani. Yang kedua terbitan dari Suryadi Ningrat. Cetakan ini yang pertama, ini cukup bagus juga. Yang cari yang warna hitam ya, yang hitam, 586 halaman, terbagi dari 4 bagian, 4 bab. Baik. Nanti kita akan keluarkan halaman-halamannya sesuai dengan keadaan kita saat ini. Baik. Kita sepakati dulu ya. Maaf, saya menginginkan pelajaran kita dipahami, bukan dihafalkan. Itu pesan Al-Quran, Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Tidak semestinya semua orang beriman sibuk berjuang semua. Dulu berjihad, sekarang konteksnya sibuk dengan jihad-jihad yang lain. Baik, bisa bekerja, bisa merawat rumah tangga dan sebagainya. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Mesti ada sebagian dari yang sibuk itu meluangkan waktunya untuk belajar tentang agamanya. Kalimat belajarnya singkatnya menggunakan kata fikih, paham.
Jadi yang diinginkan oleh Quran itu bukan banyak menghafal, bukan sekedar tahu, tapi paham apa yang dipelajari. Termasuk di hadis, cek di Al-Bukhari, nomor hadis ke-71 Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin." Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka akan dibimbing untuk mulai memahami ajaran agamanya. Di taklim yang baik itu bukan hanya menghadirkan sesuatu yang rame, bukan itu yang diinginkan. Ya, tapi dalam saat yang bersamaan Anda nggak paham apa yang dipelajari, itu tidak diinginkan. Ya, dimohon izin ya, mohon maaf sekali lagi, yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasul, setiap yang kita pelajari mesti paham. Bahkan nanti ada sindiran yang sangat halus di Quran tapi tajam sekali. Ya, maaf, ada sindiran yang sangat halus tapi tajam. Umumnya orang sholat bahkan tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai terakhir Anda sholat tuh. Bahkan sholat tahiyatul masjid ada yang duha. Dari sekian ribu dan ruku yang Anda kerjakan, sekian ribu ruku dan sujud yang Anda tunaikan, berapa persen bacaan sholat yang Anda sudah pahami? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, berdoa tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Karena itu kita akan coba, kita sepakat dari awal, jangan tinggalkan rumah Allah ini kecuali Anda pahami apa yang kita pelajari nanti. Sepakat? Baik, walaupun saya sudah pulang, Anda belum paham, tetap tinggal di sini. Terus ya pahami sampai selesai. Baik. Jelas ya? Nanti yang belum paham kita diskusikan insya Allah. Baik, kita mulai bahasan kita. Jelas insya Allah? Belum, kan saya belum mulai. Kita baru tampilkan dalilnya. Anda kenapa sebetulnya? Saya hapus dulu ya. Bismillah. Baik teman-teman, kita mulai jelaskan dulu bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Islam, apa itu Islam? Quran surah ketiga ayat 19. Kita pakai Quran saja ya, dengan hadis supaya lebih jelas argumentasinya. Posisi paling kiri sebelah atas. Innad dina indallahil Islam. Tolong, Allah sudah menerangkan definisi. Anda jangan bikin definisi baru. Innad dina indallahil Islam. Indallahil Islam. Ini poinnya. Perhatikan kaidahnya ya. Kalau sudah ada keterangan yang jelas dari Allah, tuntunan yang terang dari Nabi, tidak usah kreatif mencari yang lain. Ini kaidah termasuk nanti dalam ibadah. Saya beri contoh cepat ya. Misal saja, mohon maaf. Nabi mencontohkan An-Nasai nomor hadis 886. Ya, Anda takbir dalam sholat misalnya kan? Takbir. Ada yang sejajar dengan bahu, Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwa mankibai. Ada yang sejajar dengan daun telinga, hadis Muslim 391, atau di An-Nasai nomor hadis 1101. Baik Anda mengangkat begini atau di sini, itu semuanya sama. Begitu diangkat kata Nabi, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, langsung meletakkan tangan kanannya yang telapak di punggung yang kiri. An-Nasai 886. Jadi begitu bertakbir, Allah langsung letakkan. Itu sangat jelas sekali, sangat jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah jelas, Anda jangan membuat definisi baru. Misal, ya, mohon maaf, ini saya nggak enak nih tiap hari kiri duluan yang ke sini. Sekarang saya mesti berubah. Kanan kan tangan yang baik. Lalu Anda hadirkan misalnya Allah, kanan masuk duluan, kiri ke sini baru Anda tutup. Ya, bisa. Kadang sebagian kakinya ada yang naik dikit ya. Nah, itu nggak usah gitu kan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya coba mencari. Kami di rumah punya koleksi 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu yang diputar ini, Pak. Jangankan di kitab sahih, di kitab hadis yang paling palsu pun nggak ditemukan. Jadi saking palsunya, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini. Karena sudah jelas gitu. Nah ini sudah ada definisi, Anda nggak usah tambah-tambah lagi ya. Anda tambahkan baik di dinnya atau di Islamnya. Singkatnya, yang dimaksud dengan Islam itu din. Oke. Sudah, dimaksud Islam itu din. Dan di Quran tidak ada tambahan. Islam ya Islam. Jadi nggak perlu Anda berikan tambahan lagi. Anda tambahkan misalnya Islam eksklusif, Islam inklusif, Islam liberal, Islam macam-macam, itu nggak ada. Satu kalimat saja. Kalimat ini jam'un mani', ya, jama' yang mencakup keseluruhannya. Anda tambahkan kalimat malah berkurang nilainya. Jelas ya? Tayyib. Teman-teman, kita pahami dulu. Satu, yang disebut al-Islam itu, ini apa itu Islam? Dijawab oleh Quran, Islam itu ad-din. Ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut ad-din. Pelan-pelan. Tuntunan kehidupan, ad-din. Baik, fokus. Jadi kalau ada seseorang kemudian dia masuk ke dalam Islam, saling masuk Islam, ya, maka pertama dia telah masuk ke dalam ad-din. Apa ad-din itu? Saya turunkan lagi.
Dalam bahasa Arab, ad-din setidaknya punya dua arti. Paling satu dari kata dana yadnu. Dana yadnu. Huwa danin. Ya, perempuannya daniyah. Ya, sesuatu yang dekat. Dekat. Kalau orang ada yang namanya dani misalnya, atau misalnya daniyah perempuan, misal ada nia daniyati, kan? Ada dani ramdhani. Dani artinya orang yang dekat. Kenapa din disebut dengan din dari kata dana? Karena ketika Anda masuk ke dalam ad-din itu, mengerjakan tuntunan Islam, maka keadaan Anda jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda kemudian telah menyatakan diri berislam, masuk ke dalam ad-din, tapi keadaan Anda jauh dari Allah, ada yang salah dengan keislaman Anda. Ada yang keliru. Makanya setiap Anda lihat turunan-turunan dalam berislam, itu semua turunannya mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau tidak percaya silakan. Misal, ketika malaikat datang menyamar kepada Nabi SAW untuk belajar, mencontohkan apa yang prioritas dipelajari. Hadis Muslim nomor hadis ke-8. Di bab muqaddimah. Posisi paling kiri sebelah atas. Riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak ditemukan di situ, maksudnya Anda nggak punya kitabnya, cari yang Al-Arba'in. Agak tipis ya, ada terjemahannya. Posisi hadis nomor 2, paling kanan ya. Kalau nggak punya itu juga, dengarkan, saya bacakan hadisnya. Tayyib. Ketika malaikat sudah turun bertanya pada Nabi, ya. Kata Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mulia santai aja duduknya cari Nabi. Orang baik. Di dalam santainya saja yang dicari orang terbaik. Karena orang baik itu dalam candanya pasti ada manfaatnya. Jadi kalaupun orang baik bercanda, santai, diskusi, akan ada manfaatnya. Apalagi dalam seriusnya. Karena itu silahkan kalau Anda pulang, ya cari tempat teman di kampus, cari teman yang terbaik. Di kantor cari teman yang baik. Ibu ketemu teman-teman kumpul cari yang terbaik, yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba datang seseorang di hadapan kami mengenakan pakaian yang putih bersih. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam mengilat, la yura 'alaihi atharus safari, enggak kelihatan pada dirinya bekas-bekas perjalanan. Tiba-tiba fajal wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami kenal siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan lutut ketemu lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab di majlis ilmu, kalau sudah masuk cari saf terdepan. Itu lebih cepat menangkap pengetahuan, lebih jelas melihat apa yang dituliskan. Untuk bukan kita saja, anak-anak antum antarkan ke sekolah, hari pertama sekolah carikan saf terdepan. Saf terdepan itu membuat lebih konsentrasi, ya. Lebih baik, banyak yang ditangkap dan sebagainya. Ya. Baik, saya teruskan. Fawada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, maka dia kemudian langsung bertanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lihat kalimatnya, "Mal Islam." Terangkan kepada aku apa esensi Islam itu. Apa esensi Islam itu? Teman-teman perhatikan, ketika disampaikan oleh malaikat Jibril yang menyamar tadi, ditanyakan apa itu esensi Islam, jawaban Nabi, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Pintu masuknya engkau bersyahadat dulu, menyatakan tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian cara mengikuti tuntunan yang ditetapkan oleh Allah ini, ikuti lewat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang menarik, wa tuqimas shalah, salat. Wa tu'tiyaz zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa. Tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berusaha tunaikan haji ya sepanjang kemampuanmu. Yang paling menarik, fokus ya. Anda masuk ke dalam ad-din, berislam, harus lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis ini ketika Allah ya, tetapkan Anda sudah berislam, maka diturunkan berita kepada Nabi, diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, salat. Salat dari kata silah. Hubungan yang kuat, yang tersambung erat, sulit untuk dilepaskan. Anda punya istilah silaturahim, ya, membangun hubungan kasih sayang yang erat yang sulit untuk dilepaskan. Jadi silaturahim yang baik itu bukan saat kumpul Anda tegur sapa, bukan. Yang berhasil itu ketika Anda pulang terpisah masing-masing, Anda masih ingat dengan teman Anda doakan dia, kemudian Anda arahkan pada kebaikan-kebaikan yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Salat kenapa disebut dengan salat? Karena ibadah ini melatih Anda untuk tersambung lekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya orang yang sholatnya bagus, kemanapun dia beraktivitas, dia ingat Allah, dekat dengan Allah. Beda orang yang sholatnya benar dengan orang yang sholatnya belum benar. Lain. Allah menjamin memberikan 5 keutamaan di Quran bagi orang yang sholatnya benar, ya, dan tidak diberikan pada orang yang tidak sholat atau orang sholat tapi tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Contoh paling cepat, Quran surah ke-29 ayat 45. Ya. Kita hafal insyaAllah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Allahu akbar. Ya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu, innas salat tanha, akan mencegah pelakunya 'anil fahsya wal munkar, dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau orang salatnya benar, pasti jadi orang baik. Mohon izin ya, kata Quran, orang yang tidak baik itu cuma 2 sumbernya. Satu, kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari syahwat. Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar. Jadi demi Allah saya katakan, orang yang sholatnya bagus, orang yang sholatnya baik, akan terhindar dari sumber-sumber keburukan. Ini mustahil ada orang sholat bisa mencela, mustahil. Karena dia nyambung dengan Allah. Makanya saat dia akan bicara, karena dia dekat dengan Allah, merasa dilihat, diawasi oleh Allah, dia akan memilih kosakata yang senang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang merasa dilihat Allah, dekat dengan Allah, bisa mengucapkan kalimat yang tidak diridhai Allah. Makanya dia paham pilihannya cuma 2. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik atau diam. Pilihan cuma 2. Anda nggak bisa berkata yang baik, diam, cuma 2. Jadi kalau orang salatnya benar, Islam dia, dekat dengan Allah, maka tidak mungkin dari lisannya saja keluar perkataan yang tidak baik. Ketika memandang, dia akan lihat karena dia ingat Allah, dia nggak akan lihat yang tidak disukai oleh Allah. Quran surah ke-20 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Begitu lihat, dia ingin lihat sesuatu, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yang nggak baik dia nggak akan lihat. Antum tiap hari sholat, coba cek, nonton TV apa yang dilihat? Di handphone gambarnya apa yang dilihat? Datang ke sini di perjalanan apa yang dilihat? Kalau Anda selama ini menyatakan Islam masuk ke dalam ad-din, tapi belum membuat Anda dekat dengan Allah, padahal dilatih lewat sholatnya, lewat ibadah yang lain, ada yang keliru di situ. Ada yang keliru. Kaki kalau jalan beda yang dekat dengan Allah. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau dia jalan tenang, tawadhu jalannya. Diisengin orang, Masya Allah, ini tantangan. Anda mau ke ta'lim, belum tentu bisa lancar. Ada orang mulai ngolok-ngolok, tadinya kumpul-kumpul dengan teman, tempat biasa, sekarang mulai ke masjid. Begitu mau berangkat, sudah soleh ya sekarang, Masya Allah. Masya Allah, nggak mudah itu. Apa yang direspon? Qalu salama. Dia menjawab dengan penuh keteduhan. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita orang baik ya. Masya Allah, makin soleh lagi ya. Anda nggak akan jawab dengan yang macam-macam. Daripada kamu sok komen, misalnya tidak. Biasa aja gitu kan. Nah, sekarang yang pertama, maksud saya begini, jangan kita bahas yang tinggi-tinggi, yang sederhana nggak pernah kita hadirkan dalam kehidupan. Coba cek dulu ya. Di yang pertama, kalimat Islam itu seharusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ad-din. 1. Cek pulang dari sini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lisannya, pandangannya sampai ke kakinya. Ucapan yang baik-baik. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah, baik. Enggak seperti ukhti yang itu tuh. Oh, sama juga gitu. Enggak adanya kadang-kadang. 2. Ad-din bisa berarti balasan yang sesuai. Balasan yang sesuai. Jadi kalau Anda melakukan kebaikan misal, ya, dibalas lagi sesuai dengan kadar kebaikannya. Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, dibalas lagi sesuai dengan kadar ketidakbaikannya. Makanya din disebut dengan din. Islam memberikan tuntunan sebagai gambaran bahwa setiap yang kita kerjakan dalam Islam satu saat akan dibalas oleh Allah. Kalau baik akan jadi kebaikan, kalau tidak baik jadi resiko yang buruk di situ. Quran surah pertama ayat keempat, Maliki yaumiddin. Allah menguasai yaumuddin, ya. Yaumuddin, hari ad-din, hari saat semua kebaikan yang kita kerjakan dalam konteks Islam ini itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, ini bagian yang pertama. Pelan-pelan sebentar, saya turunkan dulu ya. Ustaz, kalau saya kemudian ingin mengerjakan Islam ini,
masuk ke dalam ad-din ini, ingin lebih dekat dengan Allah, apa yang harus saya lakukan? Dan bagaimana orang-orang dulu melakukannya sampai dengan kekinian, apa yang harus nanti kita bandingkan. Nah, teman-teman, kalau ada seseorang sudah masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam ruang ad-din, ingin lebih dekat dengan Allah, dibalas dengan kebaikan di akhirat nanti, maka Allah kemudian memberikan tuntunan dalam Al-Quran langsung untuk mengerjakan semua aturan-aturan dalam ad-din. Aturannya disebut dengan as-silm. Ruangnya disebut dengan Islam, aturannya disebut dengan silmun, as-silmi. Quran surah kedua ayat 208. Posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Fokus sebentar. Maaf, saya terlampau cepat. Baik, saya lambatkan sedikit ya. Baik, saya coba atur waktunya karena kita agak terbatas. Kita sampai jam berapa sebetulnya? Oh baik, silahkan. Saya jam 12 pulang, Anda silahkan di sini sampai jam 3 ya. Baik, sekarang lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Syahadat, mengakui Allah sebagai Rabb, Nabi sebagai Rasul. Perhatikan. Udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Udkhulu fis silmi. Silahkan praktekkan semua aturan dalam Islam. Maka ketentuannya, aturannya disebut dengan as-silmi. Bukan Islam. Jadi tolong lihat terjemahannya ya. Ya, terjemahan yang tepat bukan mengatakan masuklah ke dalam Islam, karena amanu itu sudah masuk Islam. Jadi kalimat Qur'annya kalau merasa sudah masuk Islam, praktekkan semua aturan dalam Islam, as-silmi. Kafah, secara menyeluruh. Total. Ini poinnya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan sudah masuk Islam, maka konsekuensinya pelajari semua aturan dalam Islam. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Sehingga ketika Anda misalnya masuk Islam, Anda amalkan perbuatan, silahkan dicek. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada dalam kepercayaan manapun yang dianggap sebagai agama, kecuali dalam Islam yang menyertakan aturan dalam setiap aktivitasnya. Silahkan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada, itu aturannya. Bahkan dijelaskan bagaimana cara bangunnya. Cuci tangan ada doanya? Makan ada doanya? Minum ada tuntunannya? Ada. Berpakaian ada tuntunannya? Bahkan masuk ke toilet pun ada tuntunannya. Silahkan cek. Beda masuk masjid dengan masuk toilet, itu yain. Silahkan cek. Masuk masjid, ya, masuk masjid langkahkan kaki kanan. Keluar dari kamar mandi kaki kanan. Masuk kamar mandi kaki kiri. Keluar masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Diatur juga. Ada aturannya. Masya Allah. Ya. Di semua kegiatan kita itu disebut dengan as-silmi. Jelas di sini? Baik, saya turunkan pelan-pelan dulu ya. Setelah paham baru kita kembalikan. Jadi jangan cuma sholatnya benar, bagus, tapi maaf, lisannya tidak sesuai. Ya, kakinya tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tangannya tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kafah. Terapkan dalam setiap kehidupan. Taib, kalau Anda bisa menerapkan ini agak cepat, maka jaminan pemberian Allah ya. Kalau Anda bisa berislam dengan baik, selain dekat dengan Allah, kemudian mengerjakan secara sempurna sesuai kemampuan kita, maka yang pertama Allah berikan jaminannya disebut dengan salam namanya. Salam. Quran surah ke-19 ayat 15, posisi paling kiri di pertengahan. Maksud saya tolong kenali dulu istilah-istilah ini ya, supaya tidak keliru nanti. Ada al-Islam, kemudian ada as-silm, hasilnya disebut dengan salam. Salam. Fokus. Bisa berarti damai, tentram, tenang. Di Islam yang baik itu Islam yang membuat kita tenang. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan di Islam itu melahirkan ketenangan. Silahkan cek ya, semua ibadah yang kita kerjakan di Quran disebut dengan nama zikir. Ya, baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir, sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, itu Anda sedang berzikir. Aturan zikirnya membuat diri Anda tenang. Quran surah 13 ayat 28.
Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada diri Anda kalau zikirnya benar kepada Allah, hati Anda menjadi tenang. Jadi kalau Anda sedang gelisah misalnya berwudu, buka mushaf, pasti ada ketenangan dalam jiwa. Tapi kalau Anda selama ini baca Quran tidak menghadirkan kedamaian dalam jiwa, ada yang salah dengan cara bacanya. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Ya, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi menghafal Qurannya disebut dengan zikir. Di penghafal Quran yang baik, semakin banyak yang dihafalkan, ada ketenangan dalam jiwanya, ada perubahan. Jadi kalau Anda punya anak atau Anda sendiri menghafal Quran, tidak berdampak kedamaian dalam jiwa, ada yang salah dalam hafalan Qurannya. Ada yang keliru. Salat disebut dengan zikir. Ya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai bagian dari zikir kepada saya. Jadi kalau Anda sholat tiap waktu tidak menghadirkan ketenangan dalam jiwanya, ada yang salah dalam sholatnya. Zikir kita yang kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir. Bacakan ya hal-hal yang baik. Hadis Muslim hadis 403. Nabi biasa mengatakan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, membuat Anda tenang. Kalau Anda berzikir belum tenang juga, ada yang salah dalam kehidupan Anda. Jadi yang pertama, orang yang Islamnya benar, dekat dengan Allah, diberikan ketenangan dalam kehidupannya. Yang kedua, selamat dari segala kegelisahan dunia dan azab akhirat. Saya ulang, selamat dari segala kegelisahan dunia dan hukuman akhirat. Jadi kalau selama ini kita berislam masih banyak persoalan, di rumah persoalan gak beres, itu kan? Di kantor persoalan gak beres, di kehidupan sosial masalah terus datang, gak tuntas-tuntas, padahal Anda Muslim, Anda Islam gitu kan? Pasti ada yang salah dengan cara berislam kita. Ada yang keliru di situ. Silahkan cek semua amalan dalam ibadah kita itu mengantarkan kita pada kebahagiaan, kenyamanan, keselamatan hidup. Cek ya, cek paling gampang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan, ayat itu diawali dengan salat, kemudian infak, baca Al-Quran. Di ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, baca Al-Quran. Apa tujuan dari semua amalan itu? Ayat kelimanya, kalau Anda bisa kerjakan semua itu, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahagia, tenang. Jadi kalau selama ini Anda sholat, infak, Masya Allah, baca Quran, tidak menghasilkan kedamaian, keselamatan, kenyamanan, ada yang keliru. Quran surah 65 ayat kedua, ketiga, sampai 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mohon izin bisa diperluas dulu. Tadi yang berdiri di belakang, saya tidak menginginkan berdiri. Quran surah ke-58 ayat 11, posisi paling kanan di pertengahan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahillahu yafsah lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan ayo luaskan majlis, berikan kesempatan, ya silahkan luaskan dan semoga Allah luaskan kehidupan kita. Teman-teman boleh silahkan maju saja, ya. Gak apa-apa kalau ada yang bisa lebih maju silahkan. Yang penting bisa di dalam, ya nggak ada masalah. Anda bisa duduk, kalau sudah penuh saya keluar juga nggak ada masalah. Yang penting Anda masuk. Baik. Sudah. Silahkan saya tunggu sejenak ya. Alhamdulillah. Baik. Wassalamualaikum jami'an insyaallah jazakumullah khair. Saya turunkan lagi ya. Saya ingin ketemu sampai titik yang paling akhirnya. Jadi kita pelan-pelan. Selanjutnya teman-teman sekalian, Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 4. Lihat kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan ketakwaannya, ketaatannya dalam berislam kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jaminan kemudahan dalam setiap aktivitas hidupnya. Setiap punya masalah ringan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga.
Orang capek-capek nyari rezeki, dia kok mudah sekali gitu. Ya, kan yang standar rezeki itu Quran surah kedua ayat 168. Dicari dulu baru dapat. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Orang beriman tidak. Dia baru sedikit melangkah, rezekinya mudah. Quran surah kedua ayat 172. Posisi paling kiri di pertengahan. Yang bertakwa lebih lagi, lebih hebat lagi. Belum mencari, rezeki sudah mendatangi. Quran surah 7 ayat 96. Ada. Bahkan ada orang yang ibadah, Masya Allah, tiba-tiba rezekinya diantarkan. Ada datang. Quran surah ketiga ayat 37. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Jadi sebetulnya semakin Anda meningkatkan ibadah, hidup ringan. Ada jaminan salam. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang-orang yang selalu meningkatkan keislamannya, katanya dengan Allah, kami berikan jaminan salam saat dia hidup di dunia. Seperti Nabi Yahya mendapatkannya. Kan nggak ujuk-ujuk dapat ini, tidak. Dimulai dengan ayat 11 ya kan? Dari 11, 12, 13 sampai ke ujungnya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Hey Yahya, Nabi Yahya nih. Khudhil kitaba biquwwah, ikuti petunjuk Alkitab, ya, Alkitab tuntunan ya dengan baik. Kemudian wa atainal hukma sabiyya, kami berikan hikmah dalam kehidupan sejak dini, wa hananan min ladunna, kemudian berkasih sayang, wa zakata, membersihkan keadaan dirinya, menjauhkan dari maksiat, wa kana taqiyya, dan meningkatkan takwa. Nabi aja berusaha meningkatkan takwa, masa Anda yang bukan nabi enggak mau bertakwa? Kita kembalikan kan? Nah, kemudian yang paling menarik, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Setiap orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami jadikan semua urusannya mudah. Bukan nggak punya masalah, tapi saat akan hadir dalam satu masalah, Allah sudah ringankan duluan sebelum dialami masalah itu, karena peningkatannya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yamut, saat meninggal diberikan kenikmatan dalam alam kuburnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Bahkan cara meninggalnya pun enak. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, hidup enak, tenang. Mau meninggal panggilannya tenang. Hei jiwa yang tenang, ayo cepat pulang sini. Tenang. Makanya senyum, tiba-tiba meninggal. Ya, Masya Allah. Ada yang menegangkan sambil dipukulin malaikat. Ada. Quran surah ke-8 ayat 50. Meracau sana sini, kaget pukul sana pukul sini. Ada. Yang ini tuh tenang aja. Karena amalnya banyak. Makanya meninggalnya cepat. Jantung kalau ingin cepat meninggal, banyak beramal. Enak itu, mudah. Begitu masuk alam kubur, nikmat semua. Quran surah 3 tadi, ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang yang wafat di jalan Allah beramal karena Allah saja. Ya, merawat anak karena Allah, mendidik karena Allah, bekerja karena Allah, wafat dia. Jangan dikira wafat begitu saja. Kami berikan rizki di alam kuburnya senikmat-nikmatnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Sampai banyaknya rezeki itu senangnya luar biasa. Sampai-sampai kalau mau kembali kepada keluarganya, kalau memungkinkan dia bisa kembali, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dia mampu dan bisa kembali, tentu dia akan berkata, "Kamu jangan nangis. Enggak usah sedih. Kalau bisa cepat ke sini, nyusul di sini enak." Wa yauma yamutu. Beda dengan yang tidak dekat dengan Allah. Tiap pagi, tiap petang ditampakkan neraka lagi, Masya Allah. Ada di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ada orang-orang yang tampakkan neraka lagi, Masya Allah. Suasananya tegang. Ya. Bahkan wa yauma yub'atsu hayya, begitu dibangkitkan di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan gembira luar biasa. Bahkan di antara mereka ada yang melihat Allah tanpa sekat. Gak usah dibayangkan. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang saat itu wajahnya berbinar, belum masuk surga, karena bisa melihat Allah yang tidak pernah dilihat di muka bumi tanpa sekat sedikit pun. Masuk dia, Masya Allah, indah, dan masuk surga tanpa hisab, masuk langsung. Tapi sisi yang lain, ada orang masuk neraka juga tanpa hisab. Ada, mungkin Anda belum pernah dengar, ada istilahnya. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri, pertengahan, agak sedikit ke bawah. Awas, hati-hati. Ya. Wa aradna jahannama yawma idzil kafirina arda. Kami akan tampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya bagi sebagian orang-orang, bagi kalangan orang-orang ingkar itu. Jadi saat hisab nanti, kalau kita lihat keterangan Quran, ada yang menerima dengan tangan kanan kitabnya. Ada yang dari belakang. Ada golongan orang-orang heboh, jamaah heboh ini. Ya, ini kok kenapa ya? Kita nanti bagaimana? Ada yang di kanan, ada yang di belakang. Kita di mana? Tiba-tiba turun ayat. Kamu gak usah banyak pikir ya, tempat kamu di jahanam. Langsung masuk aja situ nanti. Itu orang-orang yang sulit diberikan peringatan, ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Melihat kebaikan enggak bisa lihat, diingatkan enggak mau dengar. Itu masuk neraka tanpa hisab itu. Baik. Teman-teman, maaf. Ini jaminannya.
Nah sekarang keterangan Quran semua Islam itu seperti ini konsepnya. Jadi kalau sudah mendapatkan bagian keislaman, punya konsekuensi menerapkan hukum Islam dengan baik dalam kehidupan. Hasilnya ini didapatkan dari mulai dunia, alam kubur sampai akhirat. Dan buktinya sudah ada jelas semua di Quran. Dari mulai teorinya, prakteknya, contohnya sampai orang-orangnya, ada semua, ada semua. Pertanyaannya, baik. Bagaimana keadaan Islam ini di masa dulu? Bagian kedua. Kemudian bagaimana bandingannya di masa sekarang? Dan seperti apa kemudian Nabi mengisyaratkan lalu kita terapkan dalam kehidupan? Jelas di sini? Baik, sebentar. Paham dulu tentang teori Islam sini? Paham insyaallah? Jelas? Kalau sudah jelas, kita lihat sekarang Islam di masa dulu. Saya hapus lagi. Sebentar. Kita koreksi dulu ya, sebelum kita lanjutkan teman-teman lihat ya. Maaf, Islam bukan kita? Islam. Kalau sudah Islam, maka namanya berubah. Namanya, orangnya disebut Muslim. Jadi Islam aturannya, baik, orangnya disebut Muslim. Jamaknya Muslimun. Kalau ada itu namanya banyak. Saya kasih pendidikan bahasa Arab ya, pengajaran sedikit saja. Kalau ada tak di ujungnya itu perempuan. Muslim itu laki-laki. Kalau ingin menyebutkan perempuan tambah tak, muslimah. Jelas? Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Muhsin laki-laki, perempuan muhsinah. Shaim laki-laki, perempuan. Nah, ketemu ya. Jadi kalau itu banyak. Ya. Quran surah ke-2 ayat 133. Posisi paling kiri di sebelah bawah. Ya, singkat wa nahnu lahu muslimun. Kami orang-orang muslim. Ya, artinya kalau sudah disebut Islam, Anda muslim orangnya, maka punya konsekuensi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aturannya supaya selamat dalam 3 dimensi kehidupan tadi. Nah, sekarang Anda mengatakan Islam dulu. Dulunya itu seperti apa sih? Siapa orang Islam dulu ini? Apakah Islam ini melekat di kehidupan Nabi Muhammad SAW saja? Atau memang sejak dulu pun sebelum Nabi Muhammad, Islam sudah ada? Jelas di sini? Maka kita lacak keterangan Al-Quran, teman-teman sekalian. Yang disebut dulu ini, apa yang dimaksudkan? Baik. Kita ambil dulu keterangan. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 163. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Pelan-pelan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah wahyukan kepadamu. Baik. Kita dengarkan sebentar ya. Baik, cukup ya. Sekarang kita teruskan. Ini yang tadi diulang, saya dengar waktu wudu tadi. Baik. Insyaallah. Baik, kita teruskan teman-teman. 1, Allah sampaikan Muhammad kami wahyukan kepadamu risalah, ya, tuntunan keislaman. Jadi pertama Allah sampaikan Nabi Muhammad membawa risalah Islam, din. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini disampaikan dipilih oleh Allah untuk membawa tuntunan Islam, diberikan wahyu. Fokus. Bahasanya inna auhayna, kami wahyukan, berikan tuntunan, petunjuk kepadamu. Apa yang diberikan? Ini tuntunan Islam. Ya. Dari mana tahunya? Di hadis Muslim tadi, nomor hadis ke-8. Ketika Jibril datang bertanya tentang Islam. Jelas? Baik, dan di Quran surah ketiga ayat ke-19. Fokus. Tapi yang menarik, kata Al-Quran, bukan Anda saja yang diberikan tuntunan seperti ini. Nabi-nabi sebelum Anda pun dulu pernah mendapatinya. Sampai langsung disebutkan namanya Nuh alaihissalam. Nuh itu sudah Islam, bawa tuntunan. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, bahkan Nabi Adam sejak diturunkan ke muka bumi, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah, disebut dengan hudan. Hudan isinya tuntunan keislaman. Lihat, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan
turun kalian semua ke muka bumi. Adam istrinya turun ke bumi. Allahu Akbar. Nabi Adam ketika turun diberikan oleh Allah hudan, tuntunan kehidupan. Faman tabi'a hudaya, siapa yang bisa mengikuti tuntunan hidup yang aku berikan ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin selama hidupnya tidak akan pernah merasa takut, gelisah dan larut dalam kesedihan. Tenang, damai, nyaman, salam. Dari mana taunya kalau hudan yang dimaksudkan adalah bagian dari Islam? Bandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri pertengahan. Nabi Muhammad SAW ketika menerima tuntunan kehidupan yang harus diajarkan pada umatnya disebut dengan kalimat yang sama, hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Al-Quran disebut dengan hudan. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diberikan tuntunan keislaman disebut dengan hudan. Nabi Adam ketika turun diberikan hudan. Artinya ketika Nabi Adam pun diturunkan, dari mulai diciptakan, diturunkan, beliau sudah membawa risalah Islam. Jelas? Kalau antum urutkan dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, itu dinnya tidak ada yang beda, semuanya Islam. Islam, tidak ada yang berubah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad SAW bahkan sampai ke Nabi Adam, Islam sudah ada dan tidak berubah. Jadi ketika Nabi Adam turun, sudah Islam sampai sekarang. Jelas di sini? Di teman-teman, kalau disebutkan Islam itu berarti dinnya, bagian kehidupannya, dan tidak ada yang berubah. Jadi kalau Anda membuat tema Islam dulu, berarti kita harus bahas dari sejak zaman Nabi Adam. Ini yang repot nih. Sedangkan waktu cuma sampai jam 12 itu. Cuma Anda turunkan Islam zaman Nabi Adam, Islam zaman Nabi Nuh, Islam zaman Nabi Ibrahim, sampai Islam zaman ke Nabi Muhammad SAW. Semua keterangan begitu, bahkan diperkuat di masa Nabi Ibrahim, kakek Nabi yang ke-30. Ya, lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131, posisi paling kiri di pertengahan. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah mengatakan pada Nabi Ibrahim, aslim, kamu berislam dengan baik ya. Berislam dengan baik, Masya Allah. Jadi ini keterangan yang menunjukkan bahwa yang dulu-dulu pun sejak zaman Nabi Adam sudah Islam. Baik, pelan-pelan. Bahkan kalau sudah terlahir ke muka bumi siapapun dia, diminta untuk menghadapkan dirinya, mempasrahkan dirinya pada ketentuan Islam, ad-din. Quran surah 30 ayat ke-30. Ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Din, Islam. Kalau Anda merasa Muslim sudah terlahir, maka keluarkan tuntunan Islam. Sempurnakan sesuai kemampuan Anda. Hanifa, dengan cara yang benar. Jangan campur-campur dengan yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Ya, itu fitrah Allahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu sudah fitrah Allah yang ditanamkan dalam setiap manusia. Jelas sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau kita tanyakan Islam dulu, maka kita jawab. Menurut Al-Quran, kalimat dulu ini tersampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai ke Nabi Adam. Iya? Kemudian sampai ke masa Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang ke masa kita, sampai kiamat insyaAllah. Ya. Di kiamat kurang 2 hari tetap Islam, kan? Sehari lagi buat tobat, kan? Si Muslim, besoknya lagi ya terjadi kiamat. Allahu a'lam bishawab. Sekarang saya mau sepakati dulu nih, terutama teman-teman panitia, yang dulunya ini di masa mana yang mau kita bahas nih? Sebab ini baru mukaddimah nih, sudah 1 jam kita baru mukaddimah. Belum kita bahas, kan belum sampai ke Indonesia itu. Sampai ketemu Indonesia baru kita pulang. Baik, ini mau Islam yang mana yang dibahas? Baik, masa Nabi Muhammad, baik, yang dibawa tuntunan sampai ke masa kita sekarang. Sepakat ini? Baik, alhamdulillah. Boleh saya hapus dulu? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik ya. Enggak apa-apa. Ya. Buat akhwat bisa kalau merapat masih banyak yang membutuhkan space. Silakan. Allah jazakumullah khair insyaallah. Semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda semua. Baik, sudah. Baik, teruskan ya, kita bahas kemudian
petunjuk keislaman di masa Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian kita bandingkan dengan keadaan sekarang, insyaallah. Tapi saya simpan penghapusnya dulu ya, saya dekatkan di sini. Teman-teman, kita kembalikan. Pertama kita fokus dulu ya, kita fokus dulu. Ketika disebutkan Islam di masa Nabi Muhammad SAW, kita sepakati dulu dengan keterangan yang tadi saya sampaikan. Ya, Nabi ketika diutus kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan-tuntunan kehidupan yang kita namai tadi dengan Islam. Sekarang kita ketahui dulu tuntunan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita pelajari bagaimana beliau mengajarkan tuntunannya di masa beliau. Setelah itu nanti bagaimana gambaran-gambaran kata beliau akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah itu baru kita bandingkan Islam kekinian termasuk di Indonesia. Saya turunkan dulu keterangannya. Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Petunjuknya di Quran surah kedua ayat 185, saya tuliskan. Pelan-pelan. Kemudian beliau mengajarkan pada para umatnya. Nanti ada penyampaian di hadis Muslim, hadis 145, seperti apa nanti gambarannya. Nanti kita akan lihat, ya badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ya kata Nabi, nanti kita akan lihat Islam dimulai dalam keadaan yang sangat asing, cuman sedikit orangnya gitu kan. Masya Allah. Dan nanti akan kembali juga di akhir masa akan seperti itu. Ya ada sedikit ya orang-orang berbuat baik dan kemudian dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing dalam kehidupannya untuk menegakkan nilai-nilai keislaman. Tapi kita harus tafsirkan seperti apa gambaran itu seperti para ulama menjelaskan, bukan gambaran-gambaran kita. Kita mulai dari sini dulu. Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau punya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad. Imam At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad. Berasal dari Tirmidz, maka disebut At-Tirmidzi. Orang saleh, Masya Allah, rajin ibadah, hafal Quran, hafal banyak hadis, menulis kitab hadis. Dalam keadaan demikian, di akhir hidupnya sering menangis sampai matanya buta. Imam At-Tirmidzi. Sampai ditanya, ya Syekh lima hakadha, kenapa anda masih seperti ini? Kata beliau, saya takut kalau saya meninggal masih kurang bekal saya. Kita bisa bayangkan seorang imam besar, rajin ibadah, hafal Al-Quran, tahu banyak hadis, kemudian Masya Allah menulis kitab hadis yang pahalanya banyak sampai didapatkan sekarang pula. Tapi sampai saat itu dalam keadaan di akhir hidupnya masih banyak menangis sampai buta matanya. Ya Syekh lima hakadha, kenapa sampai seperti ini? Kata beliau, saya takut kalau pulang bekal saya masih kurang. Bandingkan dengan kita. Anda siapa gitu kan? Imam, jadi makmum pun di masjid kadang-kadang jarang. Hafal Quran sampai saat ini berapa ayat yang dihafalkan? Hadis berapa hadis yang dihafalkan? Sudah konsisten belum bangun malam? Berapa ibadah sunnah yang pernah dikerjakan? Dalam keadaan akhir hidup kita masih bersia-sia juga dengan waktu yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu sepuh masih karaokean juga misalnya gitu kan? Coba cek gitu kan? Coba kembalikan pada diri kita ya. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam besar nangis sampai buta karena takut bekalnya kurang. Ya kita dalam keadaan sekarang masih belum menyempurnakan. Dan hebat cita-cita masuk surga gitu kan? Masya Allah. Baik. Nah di Syama'il Muhammadiyah, Asy-Syama'il Muhammadiyah di nomor hadis yang pertama tentang sifat dan karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan bagaimana tentang postur tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari sahabat Anas bin Malik. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in, tidak terlampau tinggi yang berlebihan. Wala bil qasir, tidak juga pendek." Ya, jadi maksudnya begini, kalau Anda nanti bermimpi dalam mimpi ada orang mengaku saya Muhammad, saya Rasulullah, maka ini ukuran-ukuran yang menjadikan orang tersebut dipandang benar sebagai nabi atau bukan. Karena setan nggak bisa menyerupai nabi. Tapi Anda mesti belajar bagaimana ciri-ciri nabi. Kalau Anda tidak belajar tentang ciri-cirinya, setan bisa saja mengatakan saya nabi padahal bukan. Jelas ya? Maka beliau tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek. Kemudian juga kulitnya tidak terlampau putih berlebihan, wala bil abyadul ahmak, ya wala bil adem, tidak juga terlampau gelap. Rambutnya tidak terlampau ikal yang bergulung, wala bi ja'dil qatat, wala bisabti, dan tidak pula beliau terurai dengan lurus. Ada cirinya. Yang paling menarik, fa'aqama bi Makkah, ya. Maka beliau kemudian tinggal di Makkah kurang lebih selama 10 tahun lebih, tinggal di Makkah selama 10 tahun lebih, tinggal di Madinah selama 10 tahun juga diantaranya, ya. Yang paling menarik, ba'athahullahu ta'ala, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul ala ra'si arba'ina sanatan, ya. Di kisaran 40 tahun. Jadi angkat menjadi rasul kisaran 40 tahun.
Kemudian tinggal di Mekah, bukan sekedar tinggal, kalimatnya aqama. Kalau cuma tinggal bata, ya bitu baitan, tempatnya disebut dengan bait. Aqama itu tinggal dengan memberikan banyak manfaat. Jadi ketika Nabi diutus tinggal di Mekah, banyak manfaat diberikan untuk orang sekitarnya, untuk umatnya dan sebagainya. Ya, lebih dari 10 tahun. Diteliti sampai 13 tahun tuh ya. Di Madinah 10 tahun. Yang ingin saya sampaikan, ini poinnya. Apa kaitan dengan Islam? Ketika diangkat menjadi rasul ini, maka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengangkatan beliau sebagai rasul mengandung konsekuensi menyampaikan risalah Islam. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah utus tetapkan seorang rasul dari kalangan kalian manusia biasa yang akan membawa misi keislaman, risalah Islam. Yatslu 'alaikum ayatina, menyampaikan ayat-ayat kami. Petunjuk kehidupan. Wa yuzakkikum, membimbing kalian untuk membersihkan keadaan jiwa yang kotor. Wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan tafsiran-tafsiran dari Al-Qur'an supaya dipahami, disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah. Wal hikmah, mengajarkan esensinya, apa maksudnya dari ibadah salat ini. Kenapa salat begini? Kenapa rukunya harus lurus? Kenapa sujudnya begini? Ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan segala hal yang belum kita ketahui. Saya langsung fokus ke satu poin saja. Ini yang paling penting ya. Sejak Islam kemudian diturunkan di masa Nabi Muhammad SAW, diminta oleh Allah untuk disebarkan risalahnya, kalimat pertama yang dimintakan oleh Allah pada Nabi, lihat perhatikan kalimatnya. Yatslu 'alaikum ayatina. Islam di masa Nabi dimulai dimintakan dengan menyampaikan segala petunjuk Allah, disebut dengan ayat. Kalau terkumpul dijamakkan jadi ayat. Semua ayat kalau sudah terkumpul disebut dengan Al-Quran. Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Fokus dulu supaya bahasan kita runtut lebih bersambung. Saya ulang ya. Nabi diangkat jadi rasul usia berapa? 40 tahun, kemudian ditunjuk memberikan risalah. Islam kemudian diberikan di masa Nabi. Lalu diminta untuk disebarkan nilainya. Perintah pertama dari Allah kepada Nabi, sampaikan ini ayat-ayatku. Ya, 1 ayat, Iqra, ayat. 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, banyak ayat dihimpun menjadi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Fokus. Baik. Tadi sudah ada yang dipegang penghapusnya, tapi saya hapus lagi ya. Bismillah. Al-Quran. Bismillah. Sekarang perhatikan, ini cara berislam yang diajarkan di masa Nabi. Nanti kita bandingkan dengan sekarang. Bagaimana Islam dulu di masa Nabi, ketika ayatnya turun, kalimat Quran yang mengatakan ini bukan sekedar ayat, bukan sekedar Al-Quran, tapi hudan. Hudan. Fokus ya, fokus. Hudan berarti petunjuk kehidupan, pedoman hidup. Jadi ketika Allah menurunkan risalah kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Islam, perintah pertamanya sampaikan ayat-ayatku, disebut dengan Al-Quran, lalu disebut dengan hudan. Ini Quran isinya petunjuk hidup, pedoman kehidupan. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas disampaikan oleh Allah bukan cuma sekedar bacaan yang kita baca. Memang ada pahalanya saat kita bacakan, tapi yang diinginkan bukan sekedar baca. Pahami isinya, terapkan dalam kehidupan sebagai petunjuk kehidupan kita. Antum baca Quran aja udah dapat pahala, apalagi mengamalkan. Maaf, kalau membaca Quran satu hurufnya berapa pahalanya? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Baca itu untuk mengantarkan Anda supaya paham isinya, bukan sekedar baca. Bukan sekedar baca. Nah, yang paling menarik, Nabi ketika membacakan wahyu, sahabat menghafalkan, menerima, tapi menjelaskan kandungannya supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Ternyata Quran itu isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua aspek kehidupan kita, semua ada di Quran. Bahkan sebelum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya beri contoh ya, contoh. Nanti kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan pada kalangan sahabatnya. Ya, mohon izin, tolong jangan ditulis ya, karena saya mau sampaikan cepat. Ya. Misal,
Bismillah. Dari seseorang masih berada dalam kandungan ibundanya, belum dilahirkan, petunjuknya sudah ada di Quran. Bagaimana cara kandungannya supaya nyaman, tenang, dan melahirkan dalam keadaan yang baik, gitu ya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika kemudian terlahir, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar. Ayahnya kemudian mulai beraktivitas mencari pakaiannya, kebutuhannya, nyaman itu diberikan, ya, sampai dengan menjelang 2 tahunnya. Quran surah kedua ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai menjelang balik, bagaimana supaya dia mulai belajar dengan baik, cepat menangkap pelajaran, tidak mudah lupa, dekat dengan Allah dan baik dengan sesama. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Dia mulai meningkat pelajarannya, mulai naik lagi, mulai bergaul dengan temannya, mulai kenal orang lain, ada rasa suka. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Quran surah ke-49 ayat 13. Tapi kalau ada yang serius datang ke rumah untuk melamar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Tiba-tiba terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah, bagaimana cara pertama menjalani rumah tangga supaya tahu tugas suami, tahu tugas istri yang paling dasar. Quran surah ke-4 ayat 34. Maka suaminya sudah mulai beraktivitas mencari nafkah. Bagaimana mencarinya? Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Yang agak meningkat Quran surah kedua ayat 172. Yang sebelum berangkat rezekinya sudah datang Quran surah ke-7 ayat 96. Ibunya kemudian di rumah merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah 4 ayat 34. Lalu mulai merawat anaknya, tidak mudah. Kadang-kadang anak sulit diatur, mengatakan, bagaimana cara merawatnya yang baik? Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Kemudian mulai muncul ujian-ujian. Jangan dikira bekerja itu mudah. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan iseng pada Anda. Bagaimana cara memohon kebaikannya? Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Ibu juga sama, merawat rumah tangga. Kadang capek, ada macam-macam, lelah, ya, mulai jatuh sakit. Bagaimana cara mengatasinya? Yang biasa Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sakitnya semakin parah, dokter mengatakan, nggak mungkin nih, nggak ada penyakit, nggak ada obatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ujian mulai datang di rumah tangga, tingkatannya macam-macam. Ada yang kecil, menengah, sampai besar luar biasa. Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana cara mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Sampai Anda memilih menjadi profesi masing-masing, silahkan. Yang penting Anda menjadi orang-orang yang soleh dalam kebaikan. Ketika meningkat harta Anda, bagaimana mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ketika Anda diuji dengan musibah, bagaimana cara mengatasinya? Quran surah kedua ayat 157. Sampai Anda menjadi semakin dewasa lagi, 40 tahun orang tua masih ada. Bagaimana cara membalas jasanya? Karena belum tentu Anda kaya karena energi dan kekuatan ikhtiar Anda. Mungkin Anda cuma 30%, tapi orang tua yang selalu berdoa dalam keheningan malam supaya Anda sukses. Membalasnya Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Sampai Anda semakin tua merasa, apakah saya hidup selamanya atau mungkin akan meninggal? Kamu pasti akan meninggal. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang datang membawa maut ini? Adalah malaikat maut, malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Bagaimana cara dia datang? Tidak diketahui, yang penting datang tiba-tiba, kamu harus siap-siap. Quran surah ke-7 ayat ke-34. Lalu, ya Allah, bagaimana kemudian cara dicabut nyawa itu, enak atau tidak? Ada yang nyaman, tenang, dipanggilnya nyaman. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Ada yang sedikit menegangkan kalau pengen, sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai masuk ke alam kuburnya. Ya Allah, kami ingin belajar alam kubur. Bagaimana malam pertamanya? Saya tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Quran surah ketiga ayat 169 ke 171. Bahkan, ya Allah, ada enggak yang di luar itu? Ada yang menegangkan. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Sampai dihisabnya. Ada yang dihisab dalam keadaan nyaman, bisa melihat Allah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada yang dihisab menegangkan, sampai neraka ditampilkan. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Sampai masuk surganya boleh Anda milih. Ingin seperti Nabi, ikuti sunnah Nabi. Quran surah ketiga ayat 31. Mana yang diikuti? Semuanya, jangan pilih-pilih. Quran surah 59 ayat ke-7. Mulai dari mana? Yang sederhana sampai yang kompleks. Quran surah 33 ayat 21. Di surga Anda bersama Nabi. Pilihan kedua, taman surga, yang semua kebutuhannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Kalau ingin level yang ketiga, seluas langit dan bumi, ada. Quran surah ketiga ayat 133 ayat sampai dengan 134. Semuanya ada. Ada semua. Dari mulai A sampai dengan Z. Dari mulai sebelum dilahirkan sampai dengan wafat. Petunjuknya ada. Sampai Anda mau belajar bagaimana cepat menangkap pelajaran, ada caranya. Quran surah 9 ayat 122. Kalau belajar bagaimana mengamalkan ilmunya supaya diangkat derajatnya, Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Ada semua. Ada. Yang harus kita lakukan, seperti Nabi mengajarkan pada para sahabat, Nabi menampilkan semua tuntunan ini dalam kehidupan. Itu harus dilakukan. Ya. Makanya teman-teman sekalian, ketika ayatnya turun, Nabi langsung menghimpun para sahabat, kemudian menerangkan, ini ya kandungannya, praktekkan dalam kehidupan. Masya Allah. Di mana Nabi mengajarkan itu? Taklim pertama dimulai. Jangan bayangkan tempat seperti ini. Ya, tempat yang sangat luar biasa, ya, sederhana. Keadaannya terjauh dari beberapa lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena memang, maaf ya, ikut taklim di zaman Nabi tidak mudah. Kalau tidak diinterogasi, dieksekusi. Ya, maka rumah pertama yang dipilih, rumah yang sangat strategis, ya, tidak banyak dicurigai, itu rumah Arqam bin Abi Arqam.
Pemuda 17 tahun masuk Islam ke-17 dari 40 orang pertama yang belajar dari Nabi. Beliau punya rumah, kalau antum nanti umrah insyaallah, sa'i dimulai dari Bukit Safa. Jadi di sekitaran Bukit Safa ini tempatnya Arqam bin Abi Arqam, ya talimnya di sekitaran ini pertama kali. Yang hadir 40 orang. Jangan dikira mudah, begitu akan berangkat ketahuan akan ikut ta'lim Nabi, itu resikonya bisa kematian. Bisa kematian. Kematian, Masya Allah, ada satu keluarga ketahuan, kan? Amr bin Yasir, ketahuan masuk Islam satu keluarga. Apa yang terjadi? Ya, tiga-tiganya diikat. Dimulai dengan bapaknya, irtad, kembali ke murtad. Kata bapaknya ahad, irtad, ahad. Dibuka ikatannya, dipindahkan ikatannya ke 4 kuda berbeda. Tangan kanan satu kuda, tangan kiri satu kuda, kaki kanan satu kuda, kaki kiri satu kuda. Irtad, murtad kamu, ahad, ahad. Ditepuk semua kudanya itu ke arah berbeda dengan tepukan yang kencang. Kemudian kuda berlari dan semua anggota tubuhnya, tangan dan kaki lepas. Syahid, syahid ya. Tayyib. Dan semua diminta melihat. Ibundanya diambil kemudian, diikat serupa, Masya Allah. Dihunuskan dengan pedang dalam keadaan mengandung. Irtad di enti, ahad. Murtad kamu, ahad, murtad, ahad. Mohon maaf ya. Tiba-tiba ditusuk kemudian sampai ke janinnya dikeluarkan. Syahidah. Perempuan syahid pertama dalam Islam, syahidah. Amr dibiarkan melihat begini, minta disaksikan untuk memberikan contoh pada yang lain. Kalau masuk Islam, kalau bukan meninggal akan gila seperti ini. Ternyata alhamdulillah dijaga oleh Allah dalam keadaan sehat sampai wafatnya dan baik. Tidak mudah. Tapi semangatnya luar biasa. Belajar mereka dengan Nabi, dikejar menerima ayat, menerima ayat, menerima ayat. Sampai banyak di antara mereka menjadi ahli surga, disebutkan dalam lisan Nabi, bahkan 10 orang tanpa hisab. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Uthman fil jannah kata Nabi, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Masya Allah. Ya, masuk surga tanpa hisab. Dan siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi jangan dibayangkan ustaz semua. Ada pengusaha, Abu Bakar pengusaha, Uthman pengusaha, Abdurrahman bin Auf pengusaha, Masya Allah. Pengusaha, bahkan Arqam bin Abi Arqam usia 17 tahun itu pengusaha muda dan sukses. Ya. Jadi tidak harus Anda menjadi soleh bisa masuk surga, jadi ustaz tidak harus seperti itu. Ya, pengusaha bisa masuk surga, pebisnis masuk surga, diplomat bisa masuk surga, birokrat masuk surga seperti Amr bin As, ya Umar bin Khattab masuk surga juga. Tapi surganya Anda yang Anda dapatkan dengan amalan Anda itu tidak melupakan identitas keislaman Anda. Luar biasa itu dan semua berhasil. Nanti saya tunjukkan ya. Setiap 40 orang ini menyebar ke tempat itu selalu memberikan nilai-nilai keindahan dan penduduknya pasti itu muslim. 40 orang ini ketika menyebar nanti ke seantero dunia dan mereka tinggal walaupun cuma sejenak di situ, itu menetapkan dan kemudian menghasilkan nilai keislaman setelahnya. Termasuk nanti kita akan lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian ketika hijrah beliau ikut ke Ethiopia, ya, yang Raja Najasyi itu ikut ekspedisi pelayaran sampai dengan tujuannya ke Cina, Laut Cina Selatan, mampir di kota Baros 414 km dari kota Medan ke arah Tapanuli, cuman singgah sebentar, hasilnya muslim kita sampai sekarang. Nusantara. Bagaimana ekspedisi seorang Muawiyah ya dari Afrika Utara, dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, nyebrang sedikit nanti ada Sisilia gitu kan. Padahal ujungnya sampai ke Syam. Terakhir di Syam, di Syria, maka dibangun Masjid Muawiyah di sana. Tapi sampai sekarang Mesir, Libya, Tunisia, Maroko muslim. Silahkan cek. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, sampai sekarang Masya Allah, Yaman. Semua yang berangkat diajarkan oleh Nabi SAW itu selalu membawa nilai-nilai ketangguhan dan hasilnya positif. Ada semua. Ya. Ini yang paling menarik, Pak. Sahabat Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, masih mau taklim walaupun terancam jiwanya. Banyak diinterogasi. Masya Allah, Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabatnya juga bukan, surga belum jelas sampai hari ini, amalan masih berantakan, hisab menegangkan, kurang apa lagi fasilitas taklimnya? Ustaz datang sendiri, kajiannya live, tempatnya bagus, ada bagian snacknya, ada juga macam-macamnya. Anda belum mau belajar juga. Anda siapa sih sebenarnya? Bahkan Nabi aja taklim. Lihat Nabi ya. Nabi SAW, manusia paling mulia, orang paling takwa. Itu dalam sepekannya masih punya waktu belajar dengan malaikat Jibril. Setiap Ramadan beliau belajar Quran. Setiap kesempatan wahyu beliau belajar, masih belajar. Nabi soleh luar biasa, dekat dengan Allah, ahli surga, masih mau belajar. Dan beliau itu, Masya Allah, pemimpin umat, panglima, ayah paling baik, suami paling penyayang pada istri-istrinya. Masya Allah, kakek paling sayang kepada cucu-cucunya. Luar biasa. Keluarganya sejahtera. Istri yang hidup dengan beliau 9 orang dan nyaman keadaannya. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, sesibuk apa sih? Istri 1, masih ada yang jomblo juga gitu kan? Gak mau belajar. Coba kita lihat keadaan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada sesuatu yang harus dirubah di sini. Ada kebaikan-kebaikan, kan? Nah, teman-teman, sekarang kita mau fokus pada sesuatu yang penting. Pelajaran ini ditangkap. Ya.
Singkatnya, setelah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dalam usia Nabi SAW 53 tahun, kemudian disebarkan dengan lebih meluas lagi. Saya persingkat ya. Islam diajarkan sampai Nabi SAW wafat, kemudian mulai menyebar mereka semua itu. Yang penting Anda catat sekarang, perhatikan pola penyebarannya ya. Pola penyebarannya. Alhamdulillah. Baik ya. Jazakallah khair. Hadis Muslim hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang bisa menunjukkan fasilitasi pada kebaikan, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, mudah-mudahan yang menghapus dapat pahala yang sama dengan yang menulis tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak cukup dengan J, cuma beliau yang dapat. Bismillah, insyaallah. Baik. Perhatikan ya. Pola pengajaran Rasulullah SAW. Begitu diajarkan pada para sahabat, sampaikan manhajnya, sampaikan lagi. Saya persingkat saja. Para ulama kemudian, generasi sebelum yang menghafal. Setelah itu mulai mentadwinkan, mengkodifikasi, mengumpulkan. Ajaran-ajaran Nabi ini mulai dikumpulkan oleh para ulama. Saya beri contoh cepat misalnya, Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad ya. Saya ulangi, nama aslinya Muhammad. Ini bukan nama asli. Ya, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, ayang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada non-Arab datang ke Arab, umumnya walau tidak semuanya, itu memperkenalkan nama tempat bukan diri. Ya, rumusnya tambah al di depannya, ujungnya atau huruf sebelum akhir di harakati kasrahi. Ingin mengatakan bahwa saya dari Bukhara, maksudnya Islam sudah sampai ke Bukhara, buktinya saya masuk Islam. Ya. Nanti keluarga kita akan datang ke Timur Tengah. Ya, Imam An-Nawawi dari Banten mengatakan saya anak Al-Bantani. Saya Abdul Somad dari Palembang, saya Abdul Somad Al-Palembangi. Kemudian nanti ada yang dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib, saya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada yang dari Padang, ahli hadis Musnid Ad-Dunya, Syekh Ahmad Yasin Al-Padangi. Ya, itu sah. Baik. Teman-teman ada namanya Doni misalnya kan, dari Sisinga Mangaraja ke Makkah. Alhamdulillah, anak Doni Asisinga Mangarajai dia. Sah. Baik. Imam Al-Bukhari misal belajar dari para ulama, dan itu jangan Anda kira punya fasilitas seperti Anda sekarang. Jalan kaki itu. Dari Bukhara, ya, dari Bukhara, Uzbekistan. Beliau datang ke Irak, kemudian datang ke Madinah, di Mekah, nulis Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun tuh. Sebagian ditulis di Mekah, ya sebagian ditulis di Masjid Nabi. Itu Masya Allah, belajar, secara singkat mau saya sampaikan. Pelajarannya kemudian dihimpun dalam satu buku, satu kitab yang disebut dengan kitab hadis itu. Apa kitabnya Imam Al-Bukhari? Sahih? Bukan Sahih Al-Bukhari. Nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu nama aslinya. Ayo ulangi. Nah, karena terlampau panjang suka disingkat ya. Paling singkat ambil sebagian kalimatnya As-Sahih, lekatkan pada penulisnya Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan panjang kitab ini? Sebetulnya setiap kitab yang ditulis oleh para ulama ada makna di dalamnya. Jadi kalau antum kajian kitab jangan langsung ke isinya, bahas dulu judulnya. Bulughul Maram apa maksudnya? Syarahnya Subulus Salam. Al-Jami, kitab saya ini menghimpun ajaran yang luas dari Nabi. Babnya banyak, ada 97 bab. As-Sahih, isinya semua sahih. Al-Musnad, tersambung sampai ke Nabi sumbernya. Al-Mukhtasar, isinya tidak bertele-tele, ya, ringkas, padat, hadis semua. Yang paling penting, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berisi himpunan semua aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau rangkum. Aktivitas Nabi. Di kitab saya ini 97 bab, setiap bab nanti ada hadis-hadis. Bab pertama Kitabul Iman 57 hadis. Nanti ada bab macam-macam lagi sampai ke akhirnya. Ini semuanya berasal dari aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi, dan sunnah-sunnah beliau, wa ayyamihi, dan aktivitas kesehariannya. Kata Imam Al-Bukhari, saya telah menghimpun dari generasi sebelum saya sampai sebelum saya keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar dari petunjuknya. Nah, dari sini yang paling menarik, bagaimana para ulama dulu belajar seperti para sahabat belajar dari Nabi. Ternyata Masya Allah, mereka mempelajari dari Nabi, tidak semua masih dipelajari. Yang dipelajari itu satu, yang pokok-pokok sebagai seorang muslim mesti kita paham. Misal, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, yang dasar-dasar, mutlak paham kita. Mutlak. Tapi selebihnya adalah hal yang terkait dengan profesi kita masing-masing. Itu yang paling penting.
Makanya pedagang-pedagang di masa Nabi, para pengusaha belajar kemudian hadis-hadis tentang usaha. Dihimpun oleh para ulama setelahnya. Imam Al-Bukhari bikin bab kitabut tijarah, bab tentang bisnis, tuntunan bisnis dari Nabi SAW. Ada pembahasan tentang rumah tangga, ada pembahasan tentang ibadah. Masya Allah, bahkan ada 156 candanya Nabi SAW. Nah, yang paling penting bagi Anda, ini yang paling penting, manhaj yang dulu diterapkan. Setiap pebisnis misalnya kumpul, pelajari bagaimana tuntunan bisnis Nabi SAW. Seperti Nabi mengajarkan Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Itu ketika diajarkan oleh Nabi, tidak ada satupun di antara mereka kecuali sukses dalam semua aktivitas bisnis. Sukses. Silahkan cek, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekarang masih punya aset di Bank Saudi. Ya, beliau pernah bebaskan satu sumur dari kekuasaan Yahudi, setiap mau diminum bayar. Kata Uthman, saya beli. Mulanya setengahnya, kemudian setelahnya kebun di sampingnya dibeli, diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Sampai sekarang lokasinya masih ada, mau dibuat jadi area kemudian perniagaan, ya, tempat tinggal. Saya terakhir kemarin ke sana sempat melihat juga. Itu Masya Allah, asetnya disimpan di bank atas nama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia, dijamin masuk surga, menikahi 2 putri Nabi, sangat pemalu. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril pun kalau ketemu dengan Uthman sampai malu, malaikat malu ke Uthman. Tapi masih punya aset yang luar biasa. Dan beliau soleh luar biasa, hebat, asetnya masih ada sampai sekarang, sukses. Temannya Abdurrahman bin Auf, ya, dari modal pakaian saja, dilatih dengan manhaj Nabi, itu sampai menghasilkan aset luar biasa. Ya, ada satu kisah menyampaikan ketika satu kali Sayyidah Aisyah dalam rumahnya, tiba-tiba ada keributan di luar di Madinah, ramai gitu kan. Apa itu? Oh, ternyata itu katanya rombongan kafilahnya Abdurrahman bin Auf membawa 700 ekor unta. Dari modal pakaian melekat di sini, hijrah ke Madinah, sampai jadi orang kaya luar biasa yang asetnya luar biasa. Sampai disebutkan kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja. Orang terkaya sekarang di muka bumi, konon dikatakan Bill Gates. Cek asetnya luar biasa. Banyak menurut orang sekarang. Tapi nggak ada bandingan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya saja dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak. Antum silahkan tanyakan kalau nggak percaya. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan gini, ya, mau saya sampaikan, ketika dikeluarkan tuntunan itu, mereka berhasil dalam dunianya, tapi soleh akhiratnya. Cek kitabnya Imam An-Nawawi, ya, beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada 2 jenis cetakan bahasa Arab di Indonesia. Pertama terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun. Antum buka halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai dengan 2. Yang kedua ada cetakan warna kuning terbitan Darul Nafais, ya, halaman 47, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga baris 1 sampai dengan 7. Itu bagaimana Imam An-Nawawi menuliskan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, orang-orang sukses di masanya, di balik kesibukannya masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Ya, tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, masih tahajud. Gak usah ditanya yang fardu, kalau salatnya pasti di masjid. Antum sibuk apa sih? Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi juga sibuk, asetnya banyak, kaya luar biasa, sibuknya luar biasa, sibuk siang sibuk dengan manusia, malam sibuk dengan Allah, masuk surga mereka, bahkan ada yang tanpa hisab dan sukses. Antum nih Masya Allah, sesibuk apa sih? Sibuknya luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah, apa yang mau dicari? Sampai-sampai tahajud juga enggak, subuh kesiangan, tapi anehnya cita-cita masuk surga gitu, luar biasa. Ini barangkali teman-teman, beberapa hal yang harus kita sandingkan. Nah, karena itu coba pelajari ya. Kalau Anda ingin keluarkan manhaj di masa Nabi, salah satunya keluarkan satu bab aja dulu tiap hari. Misal hari ini saya ingin belajar keislaman sesuai petunjuk Nabi. Dilihat di kitab hadis, ini dokumentasi paling bagus. Paling bagus. Misal dari rumah tangga dulu. Rumah tangga misalnya kan, keluarkan babul usrah, bab tentang rumah tangga. Bagaimana kehidupan Nabi? Ingin jadi suami seperti Nabi, ingin jadi istri seperti istri Nabi. Setiap ambil satu hadis, lalu praktekkan dalam kehidupan. Hari kedua ambil satu hadis. Demi Allah saya katakan dalam sebulan rumah tangga kita akan ada dalam kebahagiaan. Anda pengusaha, kumpul dengan teman-teman pengusaha. Hadirkan tuntunan bisnis Nabi, hadirkan di situ. Anda diplomat, Anda birokrat, keluarkan hadis-hadisnya dan terjemahkan dalam bentuk kehidupan kita. Maka itu yang pernah dihadirkan oleh Rasulullah SAW dari sejak dulu beliau ajarkan dari awal-awal masa keislaman. Hasilnya generasi emas yang mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, dan Masya Allah, Qurannya turun 30 juznya, hadisnya disampaikan, menghasilkan generasi luar biasa, sampai disebut di Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kalau pernah ada umat di muka bumi ini, umat Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah sekarang kita merindukan itu.
Bagaimana kita bisa membawa spirit di masa lalu untuk dihadirkan masa kini? Bukan cuma Al-Maidah 51 gitu kan? Ada yang jadi Al-Maidah 54 itu cuma 2 ayat kalau mau diambil. Satu Qurannya. Kita butuh generasi Qurani. Butuh kita, ya. Pebisnis yang hafal Quran. Kemudian misalnya mohon maaf birokrat yang hafal Quran, diplomat penghafal Quran, ibu rumah tangga penghafal Quran. Masya Allah, lu hadirkan nilai Quran dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan. Karena itulah kemudian sebagian sahabat Nabi ketika menyebar termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian melakukan ekspedisi yang salah satunya sampai nanti ke Nusantara di wilayah Baros. Di Api Sejarah bisa Anda temukan di jilid yang pertama, ya, yang warna yang hitam dari 586 halaman. Anda bisa lihat di halaman ke-17 saya atau 174 di posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana disebutkan di situ? Ya, ternyata Islam datang ke Nusantara ini itu bukan di abad ke-14. Awas, hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas, ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snock Hogroy, seorang orientalis, ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari. Bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Nah, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah kemudian menepis dugaan itu, termasuk Buya Hamka yang menginisiasi Masjid Al-Azhar ini. Ya, beliau punya teori dan lebih condong kepada teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14 tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa keislaman. Abad ke-7. Awal masa keislaman. Masih di masa, Masya Allah, bahkan di masa Nabi SAW. Ya. Masa Nabi SAW, setelah itu masuk ke dalam masa sahabat, terutama zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di teman-teman sekalian, apa buktinya? Ternyata di awal-awal abad ke-7 ini telah ditemukan makam seseorang, ya, yang berada di wilayah Baros. Baros, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli ke sana. Ya. Namanya Syekh Mukauddin. Syekh Mukauddin ini ditemukan di situ, ya, bertuliskan lisannya berbahasa Arab dan dia Muslim. Beliau Muslim. Jadi sejak awal abad ke-7, ya kan, Islam sudah masuk ke Nusantara. Kemudian terjadi penyebaran sampai perkembangan Islamnya menghasilkan kerajaan Islam. Kerajaan Islam itulah yang masuk di abad ke-14. Jadi bukan Islamnya baru masuk, sudah jadi kerajaan. Di Samudra Pasai itu, ya, Samudra Pasai, Masya Allah, itu sudah muncul, ya, di wilayah Sumatera. Ya. Pernah dengar kalimat ini, Bapak Ibu sekalian? Kerajaan Majapahit adalah kerajaan pertama yang ada di Nusantara, yang hebat, yang megah dan sebagainya. Ya, maaf, setelah itu datang Islam, kemudian meruntuhkan kerajaan Majapahit, maju Islam. Itu penyesatan yang luar biasa. Majapahit baru berdiri tahun 1295. 1295. Teman-teman sekalian, penting diketahui 19 tahun sebelum itu sudah tersebar kerajaan Samudra Pasai. 19 tahun sebelum itu 19 tahun. Kurangi 19 berapa? Ayo cepat. 74, 70, 74, 76. 1276. 1276 sudah ada kerajaan Samudra Pasai dan sudah menyebar. Jadi nggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan. Abad ke-14 sudah punya kerajaan. Snock Hogroy mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-14. Bagaimana mungkin orang masuk ke Nusantara langsung bikin kerajaan? Orang Sumatera pada kemana? Ya, jadi ketika masuk tersebar abad ke-7, kemudian mengembangkan keislamannya sampai jadi kerajaan abad ke-14. Yang paling menarik, yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian, pertama, abad ke-7 itu kan kisaran tahun 600 sekian kan? Baik, Nabi lahir 571 Masehi. 571. Masya Allah. Usia 63 tahun. Kurang lebih 4, 3, 1. Baik, 634 Hijrah. Masih abad ke-7? Masih abad ke-7. Setelah beliau wafat diteruskan, ya, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman radhiyallahu taala anhum jami'an. Ada ekspedisi, masih di abad ke-7 juga. Jadi sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ini masih di awal-awal masa kehidupan Nabi SAW dan masa awal sahabat, abad ke-7. Teruskan dulu. Nah, Islam apa yang dibawa oleh para sahabat ini sampai datang ke Nusantara dan menyebarkan sampai sekarang ada? Saya teruskan dulu. Ternyata Masya Allah, bukan yang jauh-jauh. Mereka membawa petunjuk Nabi SAW. Mereka ajarkan Quran. Mereka ajarkan petunjuk penjelasan hadisnya, hadis.
Sehingga ketika Islam mulai menyebar, saya agak sedikit cepat ya karena waktunya mau habis. Ketika Islam mulai menyebar bukan cuma di Sumatera, bahkan ya ada mulai di Jawa sampai bahkan ke ujung Papua, sampai ada di wilayah disebut dengan Maluku. Maluku itu dari kata muluk asalnya. Muluk dari bahasa Arab. Ya, Malik jamaknya muluk, raja-raja. Karena di sana banyak kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Ada Ternate, Tidore, Bacan, macam-macam. Jadi muslim. Di Maluku itu muslim semuanya dulu ya. Nggak ada yang lain. Di masih muslim, teman-teman, masih muslim. Anda pernah punya uang 1.000? Yang dulu bukan yang sekarang. Tertulis siapa di situ? Ada orang Ambon? Siapa? Kapten Patimura. Nama aslinya siapa? Thomas Matulesi. Masya Allah, kapan jadi Thomas beliau? Ya. Maaf, kalau disebutkan Thomas yang terbayang apa? Bukan cuma itu, macam-macam. Bisa mobil-mobilan, Thomas, kereta apian, bukan? Bisa bulu tangkis, Thomas, macam-macam, ya. Tapi umumnya pasti nama non-muslim. Nama aslinya bukan Thomas, Ahmad. Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ya. Ahmad Lucy. Dan beliau seorang kiai di salah satu pesantren. Pejuang luar biasa. Dulu kalau memimpin sesuatu disebut kapiten semua itu. Sampai ke Amerika ada kapten Amerika gitu kan. Semua kapiten. Patimura asalnya namanya Ahmad Lucy. Entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Thomas. Thomas Matulesi. Ada yang salah di situ. Di sebetulnya dari ujung timur sampai dengan dari mulai Masya Allah ya, Sabang sampai dengan Merauke itu aslinya muslim dari mulai abad ke-7. Maksudnya banyak wilayah-wilayah Islam yang tersebar. Hindu juga ada ya, Hindu ada, animisme ada, kemudian dinamisme ada, Buddha juga ada. Tapi dakwah Islam sudah menggeliat di awal-awal masa ini, sudah menyebar pelan-pelan. Jelas di sini? Bahkan yang paling menarik, dari mana taunya yang dibawa nilai-nilai keislaman? Saat mulai kemudian masuk ke wilayah Jawa, khususnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, saat ada kesulitan-kesulitan mendakwahkan Islam di kalangan masyarakat yang animisme, dinamisme. Masih senang dengan Masya Allah ya, penghambaan kepada pohon, tumbuh-tumbuhan, batu-batu pada alam. Bahkan nanti ada yang generasi Hindu di situ sebagiannya. Ketika dakwah Islam masuk ke situ, salah satunya nanti datang ulama-ulama dari luar Nusantara. Saya percepat sampai masa ke tahun abad ke-13 ke sana ya. Teman-teman, datang 9 orang. Diutus kemudian ke Nusantara. 9 orang, 9 dalam bahasa Jawa disebut dengan songo. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, baik ya para ulama ini. Ya, disebut dengan wali, al-auliya at-tis'ah, wali songo. Itu asalnya ulama-ulama hebat. Ada sejarahnya. Saya tidak sembarangan menyampaikan ini ya. Saya sampai ke Aceh tuh mengejar ahli nasab. Saya ke Aceh diskusi dengan ahli nasab, belajar dari beliau. Kemudian saya pergi langsung ke daerah Jawanya, saya telusuri ya dari mulai selatan ke Jogja sampai dengan ke Semarang. Kita lihat nanti kita temukan ada salah satu makamnya juga di situ. Ya, kami temukan sampai dengan ke masjidnya dari Semarang terus ke Demak, dari Demak sampai dengan ke Kudus, ke Pati, ke Rembang, ke Lasem, sampai dengan ke Bonang. Pas sujudan Bonang saya naik ke atas, saya hitung berapa anak tangganya sampai ketemu penjaga pas sujudannya namanya Pak Abdul Wahid. Kita diskusi di situ dan sebagainya. Yang paling menarik teman-teman sekalian, mereka ketika datang membawa manhaj luar biasa. Dibawa diutus dengan 2 bendera. Satu bendera hitam yang melambangkan pada kiswah Ka'bah, ya, nilai-nilai Quran, dan bendera hijau melambangkan pada tuntunan sunnah. Jadi begitu datang membawa tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mau disampaikan, ditebarkan dalam kebaikan. Ya, kemudian disampaikan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian pada saat itu terus berkembang. Singkatnya 9 orang ini, ya, ada yang berasal dari Palestina, ya, Syekh Aliyuddin, Syekh Hasanuddin. Ada yang berasal dari Mesir, Syekh Ahmad Al-Jumadil Kubra, ya. Ahmad Jumadil Kubra, beliau dari Mesir. Nanti punya 2 anak. Baik. Boleh 5 menit lagi? Ya, Ustaz sudah masuk tanya jawab, boleh 5 menit sebentar, saya sempurnakan dulu. Baik. Ada Syekh Ahmad Jumadil Kubra, beliau nanti bahkan punya 2 anak. Satu orang diajak ke Nusantara, namanya Maulana Ishaq. Ya, satu orang lagi tinggal di Mesir, namanya Syarif Abdullah. Dari Maulana Ishaq ini nanti turun keturunan-keturunan. Ya. Yang paling menarik, keturunannya siapa? Ya, pendiri 2 ormas Islam besar di Indonesia. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Itu keturunan Maulana Ishaq. Kalau antum telusuri misalnya, lihat di kitab misalnya kitab Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari punya 19 kitab. Di kitab pertamanya beliau, ya, Al-Adabul Alim wal Muta'allim, menuliskan, disebutkan beliau ini Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Nama asli Abdul Halim itu Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Siapa beliau ini? Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini termasuk nasabnya ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwis.
ya belajar dengan Hasyim Asy'ari di Semarang pada Kiai Haji Saleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, ya bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Anaknya Ahmad Jubalil Kubra, anak Ali Zainal Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin. Keturunannya dari siapa? Al-Husain. Husain adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang paling menarik di sini ketika menyebar keislaman, selevel Prabu Siliwangi nanti, Prabu Siliwangi itu punya kekuasaan besar. Kerajaan Hindu dari mulai Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa itu, ya Jawa Tengah. Itu Masya Allah. Jadi begitu beliau inspeksi ke daerahnya, kemudian masuk ke daerah Subang, ya Subang, ya, Karawang, ya dari daerah Karawang pada saat itu, kemudian menemukan seorang perempuan, ya, yang Masya Allah sedang baca Quran, indahnya luar biasa. Muridnya Syekh Hasanuddin, karena baru pulang dari Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Al-Qura. Tapi begitu mendengar keindahan kalimatnya, datang melihat nih perempuan luar biasa, auranya bagus, namanya Nyai Subang Larang, ya, Nyai Subang Larang. Tiba-tiba dinikahi beliau ini. Ya, dengan syarat masuk Islam Prabu Siliwangi tahun 1423 melahirkan anak. Ya, anaknya dikenal dengan Walang Sungsang. Ya, yang kedua nanti 1426 lahir anak kedua Rara Santang, dan yang ketiga 1427 lahir anak ketiga namanya Raja Sengara. Semuanya masuk Islam. Nah, yang pertama Walang Sungsang dengan yang kedua Rara Santang kemudian pergi menunaikan haji di Mekah, kemudian setelah berhaji ganti nama. Yang satu jadi Abdullah Iman, yang satu jadi Syarifah Mudaim. Saat akan pulang ketemu dengan anaknya Ahmad Jumadil Kubra yang kedua, yang dari Mesir sedang haji. Tayyib, namanya Syarif Abdullah. Dilamar kemudian Syarifah Mudaim lewat kakaknya Abdullah Iman, dinikahkan di situ, nggak ikut pulang ke Nusantara. Beliau kemudian ikut ke Mesir. Tinggal selama 20 tahun, melahirkan anak bernama Syarif Hidayatullah. Ini yang kemudian pulang tengok kakaknya yang punya kekuasaan di wilayah Gunung Jati sampai diberikan gelar Sunan Gunung Jati pada saat itu. Jadi banyak ulama-ulama Islam menyebarkan di keislaman sampai ke kita. Yang Anda mesti tahu, maaf ya, nilai keislamannya sangat indah. Banyak kerajaan-kerajaan, sampai ke Eropa, sampai luar biasa dan sejahtera semuanya. Nusantara sejahtera. Sampai singkatnya, datanglah bencana itu, ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus tersikapi sampai hari ini. Tahun 1511. Datang Portugis. Setelah kejadian di Andalusia di Spanyol tahun 1494, yang ada Paus Alexander yang ke-6 kemudian melakukan sebuah dekrit. Dekritnya setelah terjadi, maaf ya, penghancuran besar-besaran yang diinisiasi oleh dua orang, satu Raja Ferdinand, kedua Ratu Isabella. Keduanya menyatu menghancurkan orang-orang Islam di Spanyol. Semuanya habis, dibantai habis, diinkuisisi, sampai-sampai guru kami yang di luar tuh menceritakan, ya bagaimana kemudian diketahui orang Islam tuh gampang. Kalau telinganya bersih berarti orang Islam. Ya, karena suka berwudu. Maka caranya nanti dicari, ditemukan. Ya kalau nggak mau dia pindah, bisa dieksekusi. Dan cara dieksekusinya dipotong dulu telinganya. Ada yang disalib kemudian begini, ada yang diputar-putar di roda sampai kemudian dimasukkan ke dalam penggilingan, macam-macam dia. Macam-macam. Nah, teman-teman sekalian, ketika berkuasa di sana, kemudian diberikan dekrit oleh Paus Alexander yang ke-6 untuk melakukan penyebaran ekspansi dikenal dengan 3G. 3G ya, 3G, 3G. Gold, Glory, and Gospel. Gold mencari rempah-rempah, mencari emas, Glory mencari ekspansi, ya ekspansi menyebarkan gospel, menyebarkan misi. Maka datanglah singkatnya ke Nusantara lewat Malaka tahun 1511. Datang ke sana diinisiasi oleh Alfonso de Albuquerque. Datang dengan membawa ekspedisi. Bahkan tadinya nyasar dulu, Pak. Bukan ke Malaka, tadinya nyasar ke Goa itu ya, ke daerah India. Cuma nanti meng-hire seorang navigator muslim namanya Ahmad bin Majid. Dia nggak tahu mau dibawa kemana, ternyata mau ke Nusantara. Masuklah lewat Selat Malaka, di situ menyebarkan keonaran. Padahal ketika Islam memegang teguh kekuasaan di Nusantara itu bagus, Masya Allah. Dengan Hindu baik, dengan Buddha nggak ada masalah, dengan sekitaran nyaman, tenang. Begitu datang Portugis, tidak ada semua emas-emas kecuali lewat kami. Kalau tidak mau diserahkan senjata, maka diambil, dimonopoli dan sebagainya. Langsung mendirikan pusat ibadah. Pusatnya disebut dengan igreja. Itu dari bahasa Latin, igreja. Orang kita kemudian menyebut dengan gereja. Jadi kata igreja asalnya. Ya. Oh ini mohon maaf ya, ini kajiannya kajian ilmiah ya. Dia tidak mempersoalkan hal tertentu. Kalau nanti ada keberatan kita berdiskusi secara argumentatif ya. Baik, jangan diambil sebagian lalu tiba-tiba besok saya jadi tersangka misalnya. Agak repot ini hari ini. Mohon izin ya panitia tanggung jawab itu. Tawakal pada Allah ya. Buya Hamka aja ada dalam kebaikan insya Allah. Jadi teman-teman disebut sebagai igreja pada waktu itu langsung didirikan. Jadi begitu datang ke tempat bikin igreja. Ya, sampai kemudian kalau kita punya ibadah pekanan di hari apa? Jumat kan? Hari Jumat maka mereka 2 hari setelah itu pergi ke gereja. 2 hari setelah Jumat hari apa?
nggak ada Minggu. Ahad. Minggu nggak ada dulu, Ahad adanya. Ya, Sabtu, Ahad mereka berangkat. Orang bertanya, ini mau kemana nih orang-orang ini? Ya, orang lokal bertanya, mau kemana? Mereka mau ke gereja. Ngapain? Menyembah. Siapa Tuhannya? Nah, kepercayaan itu biasanya ya itu lewat perwakilan. Ya, jadi kalau mereka menyembah dari kalangan misi itu langsung pada Tuhannya lewat perwakilan. Disebut dengan santa. Makanya kalau kita kan mau memohon ampunan dosa kan langsung kepada Allah ya. Minta, kalau ini enggak, penembusan dosa datang dulu, mengakui kan. Kemudian setelah itu lewat perwakilan baru dimohonkan. Ya Bapak, saya mohon maaf selama ini saya berbuat salah begini di balik dinding atau di satu tempat. Nanti bapaknya mengatakan baik begini semoga kau diampuni, infak sekian. Kan misalkan kalau bapak salah kemana minta ampunnya? Enggak ya, itu kalimat yang lain. Nah, jadi lewat perwakilan disebut dengan santa. Ya, santa yang dikenal pada saat itu disebut Santa Domingo. Jadi kalau ditanya mau kemana nih ibadah ke Santa Domingo, Santa Domingo, Santa Domingo. Orang kita sampai sekarang nggak suka yang panjang-panjang. Sampai saya di Timur Tengah, kalau olahraga pun, teman bawa bola Muhammad, Abdurrahman, kita panggil lengkap. Syekh Muhammad, Azzi, bagi-bagi sini. Orang kita enggak. Mad, oper. Di oper, kan? Domingo. Jadilah Minggu pada saat itu, sampai sekarang. Minggu itu asalnya dari sini. Makanya sampai sekarang, Masya Allah, Minggu kan mereka ibadah. Sampai sekarang. Silakan cek ya, saudara-saudara kita misalnya yang Nasrani, saudara dalam kemanusiaan. Ya, itu kan ibadahnya Minggu kan? Betapa besar toleransi umat Islam di muka bumi ini. Hanya di Indonesia. Silahkan Anda cek ya. Di Timur Tengah, hari liburnya pasti Jumat. Karena di situ umat mayoritasnya ibadah. Di Eropa, di Amerika, hari liburnya pasti hari Ahad, Sunday, Minggu. Karena di situ mereka ibadah. Di Indonesia, 85% lebih umat Islam. Masya Allah, hari liburnya diberikan kepada minoritas untuk dia bisa beribadah. Jumat tetap kerja kita. Kurang apa lagi toleransinya? Luar biasa gitu kan? Nah, di sini kemudian yang jadi masalah. Saya tutup sampai di sini dulu ya, supaya kita bisa diskusi sebentar. Tiba-tiba mulailah kemudian ada persoalan di sini. Orang mulai ngajak dipaksa. Ayo berubah kamu. Ayo diajak. Ada yang pembantunya diajak, ada yang diberikan makanan, ada yang dipaksa. Sampai keluar fatwa. Kiai Haji Hashim bin Asy'ari itu pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14. Paragraf yang pertama, kemudian posisi paling pojok sebelah atas kanan, baris yang kelima di ujung barisnya di sini. Sampai mengeluarkan fatwa. Lihat fatwanya saya bacakan. Lihat kalimatnya. Waqila dan disebutkan menurut pendapat para ulama, bahkan disebutkan waqila fil anwari, disebutkan fatwa dalam kitab Al-Anwar. Ya, teruskan langsung ke baris kelimanya. Ya. Walikulli fa'ilin fi'lan, dan bagi setiap orang yang ikut-ikutan secara nyata. Ya, awas hati-hati, melakukan perbuatan la yasduru illa min kafir, kecuali melakukan perbuatan niru-niru yang tidak bersumber kecuali dari orang-orang kafir. Kasujudi lis-shalib, seperti ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan menyembah yang bukan bagian dari persembahannya, salib. Ya, salib itu tanda dari saudara kita secara kemanusiaan di Kristen, kan? Ikut-ikutan ke sana menyembah, awin nari, atau kepada api. Atau kemudian awil masyi ilal kanais, atau jalan ikut-ikutan ke gereja. Kanais itu jamak dari kata kanisah. Atau hanya sekedar ikutan bizananiriha, dengan pakaian-pakaiannya atau mengenakan atributnya. Di fatwa sudah keluar dari dulu, mengenakan atribut-atributnya seperti mereka, atau ikut-ikutan walaupun tidak ibadah, itu keluar fatwa dari beliau, itu haram dilakukan. Bagian perbuatan kufur kata beliau, mengantarkan pada kekafiran. Jadi MUI cuma mengulang saja gitu. Yang sekarang cuma menegaskan, dulu sudah ada. Karena saat mereka datang itu bukan sekedar datang untuk berbuat kebaikan, tapi ingin merampas marwah kehidupan, ingin mengajarkan sesuatu yang baru dengan cara paksaan dan sebagainya. Makanya pada satu keluar fatwa dari para ulama untuk mempertahankan nilai-nilai kebaikan di Nusantara ini. Disingkatnya kemudian, ya tahun 1629 datang VOC, Portugis kemudian pergi setelah berjihad, Fathullah. Fathullah itu dikenal dengan Fathahillah. Fathahillah itu menantunya Sunan Gunung Jati, menikah dengan anak putri keduanya. Baik, setelah itu secara singkat saya akhiri di sini. Datang Belanda, singkatnya terjadi perjuangan. Tahun 1905 bertemulah 5 tokoh muslim dari keturunan Arab di daerah Krukut, Tanah Abang. Sampai sekarang kan daerah Tanah Abang banyak teman-teman dia dari keturunan Arab. Berkumpul mereka, bagaimana cara menghadapi Belanda ini supaya kita bisa baik dan bisa sejahtera kembali. Singkatnya kemudian dihimpun para ulama, kita sepakat harus mendirikan lembaga pendidikan Islam. Karena pendidikan kita tertinggal. Maka kumpul mereka bersepakat mendirikan jamiah disebut Jamiatul Khair, yang diundang para ulama besar termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka ditetapkan Jamiatul Khair, dipilih gurunya Syekh Ahmad Surkati dari Sudan,
yang datang tahun 1911. Disinergikan dengan Solo Kiai Haji Saman Hudi, pebisnis muslim dikumpulkan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Yogyakarta bikin Muhammadiyah 1912. Kemudian di Surabaya Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto menyampaikan nilai-nilai pergerakan dalam konsep keislaman sesuai petunjuk Nabi. Di antara muridnya Insinyur Soekarno. Sampai tanggal 10 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan itu, Anda tidak banyak yang tahu barangkali. Saat akan proklamasi disampaikan, itu Insinyur Soekarno sakit. Dengan izin Allah, ada seorang keturunan Arab dari Hadramaut namanya Syekh Faraj. Faraj bin Martah. Beliau membawakan madu Arab diberikan kepada Insinyur Soekarno. Bukan cuma itu saja. Di mana proklamasi disampaikan? Taunya cuma Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah beliau, rumah Syekh Faraj diwakafkan itu untuk proklamasi. Diwakafkan itu keturunan Arab itu. Diwakafkan oleh beliau demi proklamasi keislaman. NKRI, disampaikan di situ proklamasi jam 10 tanggal 17 Agustus 1945 yang mewakafkan rumahnya orang Islam dari keturunan Arab, memberikan madunya beliau, sampai saya punya salinan suratnya bagaimana Insinyur Soekarno memberikan ucapan terima kasih pada keturunannya yang kemudian tinggal di Bogor. Itu muslim, peran muslim di situ. Dan banyak kemudian yang berjuang, ada fatwa jihad macam-macam dan sebagainya. Ya, jadi agak unik kalau sekarang banyak orang Arab dipersoalkan, Den. Aneh menurut saya, menjajah tidak, ngasih rumah buat kemerdekaan, sama-sama berjuang, Masya Allah. Nggak ada kemudian yang menjajah kita dan sebagainya. Kenapa sekarang banyak masalah dengan orang Arab? Ya, sementara orang-orang yang disepakati di sejarah sebagai penjajah dan sebagainya, sekarang malah kemudian Anda membangun kebaikan-kebaikan yang tidak tepat di situ. Maka dari itu teman-teman sekalian, sampai kita ketemu di akhirnya itulah Islam, dari perjalanannya, ya kita sekarang tinggal menghadirkan kembali. Alhamdulillah sekarang banyak kebaikan-kebaikan. Sudah banyak orang ke masjid untuk ibadah. Senang dengan itu. Tapi tidak cukup sampai situ. Kita harus kembalikan kepada Nabi pernah mengajarkan bagaimana. Ulama kita pernah mengajarkan bagaimana. Supaya kebaikan-kebaikan itu terserap lagi dan teraplikasikan dalam kehidupan kita. Maka pulang dari sini, ayo kembali untuk berislam dengan baik. Ya, kata Nabi, maaf, di hadis Muslim, hadis 145, saya tutup sampai sini. Ya, badal Islamu ghariban. Asalnya Islam datang dalam keadaan yang gharib, asing. Sedikit tadi, tapi kemudian meluas, wasayaudu ghariban, maka akan muncul dalam keadaan asing lagi. Dimohon maaf kalau Anda sekarang mau berislam tiba-tiba jadi terasing, mau mengikuti sunnah Nabi tiba-tiba jadi terasing dan sebagainya. Itu artinya ada kebaikan-kebaikan bahwa Islam kita benar di situ. Ya fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang yang dianggap terasing pada saat itu. Nah, tugas kita bukan untuk jadi orang asing, bukan mengasingkan diri. Tugas kita menghadirkan nilai keislaman yang baik di bumi Indonesia ini dengan tetap memegang teguh NKRI dalam kebaikan-kebaikan. Jelas di sini? Jadi pulang dari sini sholatnya baik, bagus ya. Nah, awas hati-hati, bukan oh yuk Islam, jaga NKRI. Oh bagus, silakan sholat. Iya, pakai seragam. Bagus, tak pakai seragam. Sholat dah ruku di foto, tapi sholat duhur jam 11 belum waktunya gitu kan. Pakai sepatu lagi kan agak aneh di situ ya. Saya cukupkan dulu sampai sini. Silahkan kalau ada waktu silahkan saya sampaikan, kalau tidak kita bisa akhiri. Terbuka pertanyaan, satu Iwan dan satu Ahwan. Satu. Tolong singkat padat karena tinggal 9 menit lagi kita masuk waktu duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman Aziz, pertanyaan saya, siapakah yang mengutus dan memberikan mandat kepada 9 orang tadi untuk berdakwah di Indonesia sehingga menjadi grup dakwah tersukses di Indonesia? Baik. Kalau Sultan Mahmud dari Turki, Sultan Mahmud yang kedua dari Turki. Ya, Sultan Mahmud dari Turki yang kedua. Jadi dari Turki pun dikirim 2 orang ke sini, termasuk nanti mereka bukan cuma ulama-ulama biasa, itu ada ahli pertanian, kan? Ahli pemerintahan, ahli dakwah. Syekh tadi Jumadil Kubra itu ahli dakwah. Ada yang ahli pertanian, Syekh Al-Maghribi datang sampai menata perairan di Demak gitu. Di Demak ditata sampai sekarang. Anda kalau ke Demak lihat sebelah kanan itu ada pohon-pohon jambu pertanian yang bagus. Dulu susah air. Susah, makanya ditata oleh beliau menjadi lebih baik, maka dikenal dengan Zima'in, lisan orang lokal menyebut Zima sampai sekarang jadi Demak. Jadi Demak gitu ya. Jadi banyak orang-orang menata pemerintahan dengan baik dan nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jelas ya? Baik. Tapi ingat itu angkatan pertama ya, yang sekarang itu yang dikenal generasi keempat. Generasi keempat. Jadi 9 wali ini itu sistem bukan orang-orang, jadi ada 9 orang diutus untuk menata kehidupan ya. Jadi sistem. Jadi nanti setelah satu meninggal yang lain menggantikan. Yang kayak Sunan Kalijaga misalnya kan, Sunan Giri itu generasi keempat, keturunan setelah itu. Ya, jelas ya? Ada yang lain? Baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang buku yang aktivitas Nabi
sampaikan yang dalam kehidupan tadi. Ya. Taib, Sahih Al-Bukhari, Bu. Ibu beli kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, kalau ibu ingin beli yang bahasa Arabnya, itu ada 3 jenis. Ya, nanti saya sebutkan bahasa Indonesianya. Baik, terjemahannya. Terjemahannya ibu cari cetakan pustaka Al-Imam Asy-Syafi'i, warnanya kuning, 18 jilid dengan syarahnya. Ya, nah syarahnya namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari. Fathul Bari. Ya, cari. Itu dengan syarahnya supaya ibu bisa belajar. 18 jilid. Kalau antum yang ikhwan mau cari yang Arabnya, cari yang biasa itu 205.000, warnanya merah. Kalau yang ada tahqiqnya yang agak warnanya hijau itu 3 jilid, ya, ada harganya 305.000. Kemudian kalau yang ada syarahnya Fathul Bari itu 18 jilid. Ya, silahkan cari di sekitaran tempat Anda, ya. Cukup insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin barangkali ada beberapa pertanyaan yang antum ingin sampaikan, tapi kita juga memiliki waktu yang sangat terbatas. Nanti bisa disampaikan setelah Ustaz selesai di sini. Baik. Jadi kita bisa cukupkan dulu ya untuk bersiap-siap untuk menunaikan salat zuhur. Teman-teman mohon izin menyampaikan informasi, jika ada pertanyaan yang lain untuk didiskusikan, nanti kita punya satu acara namanya Al-Quran Sunnah Solution. Jadi diskusi jawabannya dari Quran dan Sunnah semua. Itu di hari Kamis malam Jumat dan tersambung live di Akhyar TV, akhyar.tv. Yang bisa hadir ke Bekasi silahkan di Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas. Kalau tidak tersambung, antum bisa lewat Akhyar TV. Di situ silahkan sampaikan pertanyaan dan kita akan diskusikan sesuai jawaban Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik teman-teman sekalian, demikian yang saya sampaikan. Jika ada yang benar dari Allah dan Rasulnya silahkan diamalkan. Kalau ada yang keliru, tumutlah kesalahan saya. Mohon dimaafkan, tunjukkan pada saya untuk saya koreksi. Dan izin ya, tolong garis bawahi. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik dalam kebaikan. Dan hindarkan perdebatan yang tidak bermanfaat. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.